Jinglong, Jalan Binjiang. Aku tidak bisa pergi. Segera ke sini. Kau tetap di mobil. Jangan turun. Ayah. Ayah. Li Yanan, tak kusangka kau sembunyi dari ibu kota ke kota Tianhai. Sulit sekali menemukanmu. Li Yanan, seluruh ahli bela diri dikerahkan untuk memburumu. Kau akan mati terhormat. Menyerahlah. Kau pikir kau siapa? Sudah kuanggap kau saudara. Mengapa kau khianati aku? Tuan besar di ibu kota itu bilang, asalkan kau mati, kami dapat kemakmuran seumur hidup. Kalau kita saudara, kau bantu aku sekali lagi. Kau mau kaya? Tebus dengan nyawamu. Mau gunakan formasi pengguncang jiwa untuk lawan aku. Kau belum cukup level. Ayo bertindak sekarang. Ayah. Kau dan anakmu akan mati. Ayah. Hahaha. Pengguncang jiwa, bangkit. Satu gerakan ubah takdir. Ayah. Ayah. Aku tetap terlambat selangkah. Lepaskan aku. Bodoh. Kau akan mati kalau tetap di sini. Bisa apalagi kau? Jangan sia-siakan jalan hidup yang ayahmu pertaruhkan untukmu. Mulai sekarang kau harus tahu, seluruh komunitas bela diri negara Hua adalah musuhmu. Ayo. Ayo. Meski Yanan sudah tewas, tapi kalau Li Fei masih hidup, di suatu hari nanti dia pasti kembali. 5 tahun kemudian. Tak kusangka kebencianmu begitu besar hingga tak bisa kuasai mantra Qiangkun tingkat ke-9. Bagaimana bisa melupakan dendam pembunuhan ayah? Tampaknya sudah waktunya kau kembali menuntaskan masa lalu ini. Selidiki jejak ibumu dengan baik. Ibuku masih hidup? Jalur hidupnya tersamarkan. Bahkan aku pun tak bisa melacaknya. Hanya tahu kabarnya berasal dari Tianhai. Tianhai. Tempat yang tak bisa kulupakan. Walau kau sudah masuk tingkat perubahan, tapi jika melawan orang-orang tua itu, peluang menang kurang dari 30%. Ini kekuasaan yang kubangun untukmu. Mulai hari ini, ulah pemimpin Aula Wanshan. Ini bisa membantumu setelah pulang ke Tianhai. Terima kasih, Guru. Dunia bela diri ini sudah harus berubah. Tetap gagal. Kuas pengguncang jiwa ini susah sekali dikuasai. Kenapa dulu Li Yanan bisa begitu mahir dan menentukan hidup mati banyak orang? Kalau aku menguasainya, keluarga Zhou akan kuasai Tianhai dan ibu kota. Siapa itu? Berani menerobos kediaman Zhou? Sudah 5 tahun, Zhou Hongbin. Dulu kau tukar nyawa ayahku demi kekayaan. Hari ini sudah saatnya kau bayar dengan nyawa. Anak muda lancang dari mana ini? Menerobos kediaman Zhou dan berbicara seenaknya. Beraninya kau. Jimat pengumpul lanting, kau tak menguasainya. Teknik memanggil dewa. Siapa kau sebenarnya? Masih belum mengerti. Li Yanan adalah ayahku. Hari ini akan kuantar kau ke ayahku untuk menebus dosa. Jangan bunuh aku. Aku tak berniat khianati ayahmu. Aku dipaksa. Jangan bunuh aku. Ya, aku masih ingat dulu. Siapa yang kejar ayahmu di Tianhai? Kau mau balas dendam? Aku bisa bantu. Kau kira kau pantas?
Malam ini buat jamuan. Kumpulkan semua orang yang kau kenal. Beritahu mereka, Li Fei sudah kembali. Nona, Zhou Hongbin sudah tewas. Saya menebak Li Fei telah kembali. 5 tahun sudah. Waktunya dia kembali. Jika tidak, dendamnya akan terkubur oleh waktu. Kabarnya Ibu Li Fei muncul di kota Tianhai. Apakah kau sudah menemukan jejaknya? Saya sama sekali tidak ada informasi. Benar juga. Benda itu masih ada di tangannya. Tidak mungkin kau temukan dengan mudah. Pantau ketat situasi di kota Tianhai. Jika ada kabar tentang Li Fei, langsung laporkan. Baik, Nona. Li Fei, tunjukkan padaku dirimu sekarang bisa melebihi ayahmu atau tidak. Apakah kau bisa mengambil kuasa-kuasa hakim kembali di depan umum? Sikap lemah lembut bagai giok, mengapa tiba-tiba hancur? Daun gugur, angin ganas menyapu bukit, krisan bermekaran di genangan darah. Ombak menyapu langit, paus meratap, arwah menangis menyambut kedatangan. Apa arti ramalan ini? Mungkinkah itu dia? Mingke. Kakek. Bawa pasukan ke kota Tianhai. Bunuh semua jagoan muda yang bermarga Li. Baik, kakek. Kerjasama dengan keluarga Huang ini kuserahkan padamu. Ini juga kesempatan terbaik, Sisi untuk terkenal. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Paman Yang, tenang saja. Aku dekat dengan putra keluarga Huang. Kolaborasi ini pasti berjalan lancar. Siapa kau? Berani-beraninya menerobos kediaman Yang. Langkah 40 tahun senilai 300.000 yuan. Yang Hai, kau pandai menikmati hidup selama 5 tahun ini. Kau kurang ajar, berani masuk kediaman yang seenaknya. Bahkan langsung sebut nama ayahku, pengawal, tangkap dia sekarang. Kau sombong sekali. Di seluruh kota Tianhai, belum ada yang berani macam-macam di hadapanku. Cerewet. Hari ini urusanku dengan keluarga Yang. Kalau kau tak sabar menunggu, aku bisa membunuhmu dulu. Jika keluarga Tian berani datang, bakal kuhabisi sekalian. Sekarang tak ada urusanmu. Pergi. Kau akan menyesal. Karena tak bisa pergi, ku bantu kau. Kenapa kau bisa kuasai energi primordial murni? Siapa sebenarnya kau? 5 tahun, sungguh begitu lama, sampai kau lupa caramu bertahan di Tianhai? Tak mungkin. Mana mungkin kau tahu kejadian 5 tahun lalu? 7 tahun lalu, ayahku melihat potensimu, lalu membantumu. Ibuku pun bersaudara dengan istrimu. Anting ini jadi bukti untuk pernikahanku dengan Yang Sisi. Tapi kau berkhianat demi harta dan bersekongkol dengan Zhou Hongbin. Mengkhianati ayahku, hingga dia dikejar-kejar tanpa ampun. Kini Zhou Hongbin mati. Yang Hai, hidupmu sudah cukup lama. Jadi kamu adalah Li Fei? Kau bilang ayahku mengkhianati ayahmu? Ada buktinya? Dendam sebesar ini perlu butuh bukti apa lagi? Jangan kira belajar bela diri beberapa tahun, maka bisa semena-mena di hadapanku. Hahaha. Ini ada 20 juta yuan, cukup untuk kau habiskan seumur hidup. Yang Sisi, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Sekarang kau benar-benar royal. Apakah nyawa ayahku cuma 20 juta? Kenapa? Masih mau nempel ke keluarga? Yang kau pikir dengan anting jelek itu udah bisa jadi menantu matri lokal. Keluarga Yang, ini sudah zaman apa lagi? Masih mau orang tua yang menjodohkanmu? Kau pikir sekarang keluarga yang tak terkalahkan dan aku tak pantas mendekati kalian? Tentu saja. Baik, dalam 3 hari akan kubuat keluarga yang akan lenyap dari Tianhai. Tanpa uang dan kekuasaan, akan kulihat apakah kau masih bisa sombong seperti sekarang. Kau benar-benar sudah gila. Keluarga yang mungkin kalah dari keluarga Tian, tapi tetap keluarga terpandang, kau tak pantas. Yang Hai, kau punya anak perempuan hebat, hidupmu diperpanjang 1 hari. Namun, dengarlah baik-baik.
Saat keluarga yang hancur, siapapun tak bisa menyelamatkanmu. Ini janjiku. Berhenti. Mau apa lagi? Ambil kartu ini sebelum pergi. Pernikahan kita batal, kau tak ada hubungan dengan keluarga yang... Kau tak berhak membatalkan pernikahan yang ditentukan ibuku. Kata diceraikan ini, ku berikan untukmu. Pemimpin, Mai menghubungi saya dan bilang, di antara tamu yang akan datang ke pesta besok, keluarga Huang terlihat tidak begitu antusias. Cuma sekelompok orang yang sok tahu dan katak dalam tempurung saja. Sampaikan ke Mai, kalau pengaruhnya di kota Tianhai kurang, maka pakai nama Aula Wanshen. Lalu bilang padanya, ini terakhir kali ku bantu dia, anak buahku, tidak boleh ada yang tidak kompeten. Kalau dia tidak bisa bertahan, posisi nomor 1 di Tianhai bisa ku ganti jadi orang lain. Undang juga keluarga yang ke pesta malam ini, pakai nama Mai, khusus minta yang Sisi dan ayahnya hadir. Sisi, untuk jaga-jaga, sebaiknya kamu tinggalkan Tianhai sekarang. Ayah, tidak benar-benar mengira Li Fei bisa menghancurkan keluarga kita, kan? Kalau aku pergi, ayah bagaimana? Sendirian di sini? Li Fei cuma mau uang lebih. Aku tidak percaya dia berani menyakiti ayah. Lagi pula, dia sudah lukai Tian Wenjing. Keluarga Tian pasti tidak akan diam. Dia hilang selama 5 tahun baru muncul lagi. Dia pasti ada sesuatu. Jangan lupa dia adalah anak Li Yenan. Keluarga Tian belum tentu bisa lawan dia. Ayah, apa maksud perkataan ayah? Apakah ayah dulu sungguh... Dia sudah mengatakan Nona Sisi. Saya asisten Tuan Mai. Beliau mengadakan jamuan di distrik Tianhai dan khusus menyuruh saya mengundang Anda. Benarkah? Benar. Silakan datang besok siang ke Hotel Hanyang untuk acara tersebut. Baik, aku ngerti. Ayah. Ada apa? Asisten Tuan Mai mengundang kita ke pesta. Tuan Mai? Iya. Kita tidak punya hubungan apapun dengannya. Pasti reputasiku di Tianhai sudah sampai ke telinga Tuan Mai, makanya kita diundang. Kalau bisa dekat dengan orang penting ini, reputasi kita di Tianhai pasti tak tertandingi lagi. Li Fei yang tidak berarti itu mana bisa berbuat apa-apa. Pak Huang, aku bersulang padamu. Yang Hai, jika aku tak salah, putrimu sudah usia nikah, kan? Terima kasih atas perhatianmu. Kebetulan belakangan putraku butuh dilayani. Suruh putrimu melayaninya saja. Hahaha, ini tidak cocok, kan? Kau bahkan bisa mengkhianati majikan yang berjasa bagimu. Kau masih peduli soal ini? Tenang, kami tak akan merugikanmu. Layani anakku dengan baik. Proyek Kota Utara ku berikan untuk keluarga yang... Kau... Ayah, siapa dia? Kurang ajar sekali. Diam, kau mana tahu? Dia kepala keluarga Huang. Bisa tentukan nasib jutaan penduduk Tianhai. Jangan macam-macam dengannya. Aku pergi temui teman. Jangan cari masalah. Ayah! Li Fei, kenapa kau datang? Kau dan ayahmu boleh datang. Kenapa aku tak boleh? Apakah kau setara dengan kami? Kami adalah tamu undangan Tuan Mai. Kau, bagaimana kau menyelinap masuk? Kurang ajar. Kau kira siapa engkau? Kau tak berhak bicara di sini. Memang benar. Bisa mengikuti Li Fei yang tak berguna, sudah pasti tak tahu apa-apa. Kusarankan kau nikmati pemandangan ini. Mungkin nantinya kalian tak punya kesempatan untuk melihatnya lagi. Lancang. Siapa itu baru pertama melihatnya? Besar sekali nyalinya. Kalau bicara sembarangan lagi, ku habisi nyawamu. Kau berani pukul aku? Berhenti. Berhenti. Bukankah ini putra keluarga Huang? Tuan Muda Huang, tolong berikan keadilan untukku. 2 orang yang tak tahu siapa ini menyusup ke pesta cuma mau numpan makan dan minum, bahkan memukul orang. Memukulku tak apa. Tapi ini penghinaan untuk Tuan Mai. Mereka juga meremehkan Anda. Kalian berani sekali, Berani atau tidak kami, itu bukan urusanmu. Di kota Tianhai, keluarga Huang adalah penguasa. Semua urusan kami yang atur. Kalian ini anak siapa? Percaya atau tidak? Cukup satu perintahku, keluarga kalian akan menanggung akibat besar atas kecerobohanmu. Sejak kapan keluarga Huang jadi penguasa di Tianhai? Dulu begitu, kedepannya juga begitu. Sekarang berlututlah. Kemampuanmu biasa, tapi sombong saat berbicara. Kau berlutut. Apa yang kau lakukan? Siapa suruh kau berdiri? Li Fei, kau sudah mau mati. Dia adalah Tuan Muda Huang. Terus kenapa? Aku lebih suka melihatmu berlutut. Lebih baik jangan bangun lagi. Aduh. Dia salah bicara tadi?
Selama ini keluarga Huang menguasai Tianhai, tapi sekarang aku kembali. Mulai sekarang, akulah penguasa di atas kalian. Cari mati. Pengawal, bunuh dia. Ayah. Cengkian, Berhenti! minggir. Inilah telapak naga mengamuk jurus warisan keluarga Huang. Biasa saja. Bertahun-tahun ini, kota Tianhai belum pernah ada anak muda sombong seperti ini. Kau dari keluarga mana? Lepaskan anakku sekarang. Atau malam ini juga kuhancurkan seluruh margamu sampai ke akar-akarnya. Bunuh dia. Dia melumpuhkan kakiku. Apa? Jika malam ini kalian tidak kukuliti, keluarga Huang takkan punya muka untuk tetap berdiri di Tianhai. Li Fei, kau benar-benar nekat. Beraninya menghina keluarga Huang. Lebih baik kau mati. Masalah pernikahan kita takkan ada yang tahu lagi. Kaki anakmu sudah patah. Mau bertahan apa lagi? Cengkian. Hentikan! Tuan Mai, tepat waktunya kau datang. Bantu aku menangkap dua bangsat terkutuk ini. Hentikan! Aku suruh kau berhenti! Apa katamu? Mereka mengacau di acaramu dan melukai anakku. Anakmu yang mulai memprovokasinya. Sekarang anakmu masih bisa selamat. Kau harus bersyukur. Cepatlah bersujud dan berterima kasih. Hahaha, Mai, kau gila, ya? Menyuruhku bersujud ke dia. Dia tak pantas. Kurang ajar. Mai, kau yang disebut orang terkuat di Tianhai. Kini para bangsawan Tianhai dihina. Harga diri Tianhai tercabik-cabik. Kau malah tidak membantu, bahkan menyuruhku bersujud. Jika hari ini aku bersujud, mulai sekarang keluarga Huang akan jadi bahan ejekan. Siapa lagi yang akan menghormati kami? Tak sadar diri. Walau kau penguasa Tianhai, tapi orang di sampingku ini adalah sosok yang tak boleh kau singgung. Jangan bertindak gegabah, atau keluarga Huang akan hancur. Mau musnahkan keluarga Huang? Siapa berani? Tanggung akibat tindakan sendiri. Walau aku tak mengerti mengapa Mai begitu takut padamu, tapi aku tidak takut. Hebat pun kau harus jaga sikap. Kuat pun kau harus tetap patuh. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Pak Huang memang benar. Bukan semua orang bisa menguasai Tianhai. Kebetulan bisa manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh berandalan yang tak tahu diri ini. Pak Huang benar, jangan biarkan orang asing semena-mena di Tianhai. Kita bekerja sama dengan Pak Huang. Bekerja sama? Kalian mau memberontak? Memberontak? Mai, kau pikir dirimu adalah kaisar di kota Tianhai? Ada banyak keluarga dan klan di kota Tianhai. Selain kau, semua kekuasaan lain berhubungan erat dengan keluarga Huang. Sebaiknya kau tahu diri. Sekarang kau menyingkir. Mungkin bisa selamatkan diri. Kalau tidak, bisakah kau hadapi kemarahan warga Tianhai? Tampaknya kalian tak tahu siapa dia. Kelakuan bodoh kalian ini sama saja bunuh diri. Hahaha. Dari ucapanmu, apakah dia adalah pemimpin Aula Wanshen yang bisa musnahkan semua bangsawan di sini? Tebakanmu benar, dia adalah pemimpin Aula Wanshen. Di acara hari ini, dia jugalah yang memintaku untuk mengundang kalian. Apa? Dia adalah pemimpin Aula Wanshen? Kalau sudah tahu identitasku, kalian bisa mati tanpa penyesalan malam ini. Pemimpin? Jangan marah, ini salah paham. Salah paham? Kau tak pantas punya salah paham denganku. Kalian kira malam ini kalian diundang untuk pesta? Pemimpin, jangan marah. Tak perlu Anda yang turun tangan, biar saya saja. Apakah kau paham? Para pecundang ini tak akan jerah sampai dipukul. Ini adalah energi primordial murni. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kuasai energi primordial murni? Wangxi, kau sungguh sudah lupa padaku. Kau lupa bagaimana keluarga Huang mulai meraih kekuasaan. Darah harus dibayar dengan nyawa. Hari ini kuhancurkan keluarga Huang untuk keadilan rakyat Tianhai. Cengkian, anakku. Aku akan membunuhmu. Wangxi, kau cari mati. Kau juga mau ikut campur urusan keluarga Huang. Dia bukan anggota keluarga Zhang. Apa urusanmu dengan ini? Aku peringatkan kau dari sekarang. Jika kau berani menyentuhnya, takkan ada yang bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Kau pikir ini di ibu kota? Aku hormati kau dengan memanggilmu Nona. Tapi jangan anggap aku boneka. Jika benar berperang, aku dan keluarga juga tak takut keluarga Zhang. Benarkah? Semoga nanti kau masih seberani ini.
Jangan bertindak, mundur dulu. Tapi dia sudah membunuh anakku. Kau pergi dulu. Nanti akan kuselamatkan lagi kehormatan keluarga. Pak Huang sudah putuskan. Zhang Ruoxi, kau licik sekali. Aku tak sekuat dirimu. Tapi soal uang, seluruh Tianhai sekalipun tak bisa melawanku. Kalau begitu, hari ini siapapun dari kalian akan tewas di tempat ini. Yang Hai, kau sudah siap menebus dosa? Dasar orang tak tahu diri. Berani menyentuh orang keluarga Zuge. Nah, Pak Zuge, kau pasti mati malam ini. Sehebat apapun kekuatanmu, tetap takkan bisa lawan Tuan Zuge. Seni militer Zuge yang legendaris. kau masih punya naluri tajam. Dari caramu, kau juga seorang praktisi. Tapi jika ingin unjuk kekuatan di Tianhai, kau sudah salah tempat. Ini wilayah keluarga Zuge. Apapun klanmu, jika berani ganggu keluarga Zuge, kau akan kubuat menyesal. Menyesal? Ayah! Qingyun Mai, dengarkan perintah. Baik. Umumkan perintahku ke seluruh negeri. Mulai sekarang, keluarga Yang dan Huang di Tianhai dilarang berdagang dan bertani. Masuk ke pemerintahan militer, pelanggar akan dihukum mati. Li Fei, aku dan kamu tidak akan pernah berdamai. Sudah kubilang tak sampai 1 hari, keluarga yang akan kubinasakan. Bukankah kau merasa keluarga yang punya segalanya berani pertaruhkan nyawa dan harta bendamu untuk melawan Aulawan Shen sampai titik darah penghabisan? Ganjaran seperti ini, apa Tuan Muda juga merasa puas? Berani benar kau. Tampaknya keluarga Zuge sudah terlalu lama tak muncul sampai ada yang lupa dengan kehebatan keluarga kami. Malam ini, nyawamu akan jadi peringatan. Siapa yang berani ganggu keluarga Zuge akan diburu sampai mati. Kekuatan 8 Dewa Macan Putih. Awas. Jangan kira aku tak berani membunuhmu. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, Tianhai sudah berganti penguasa. Hormat pada pemimpin Aulawan Shen. Tuan Muda, tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Kalau berani, kejarlah sendiri. Laporkan segera ke kakekku untuk utus ahli bela diri keluarga datang. Berani menantang keluarga Zuge. Orang ini harus mati di Tianhai untuk kembalikan wibawa keluarga. Ada yang ingin kau bicarakan? Sepertinya kau berniat memusuhiku. Kau lupa, ayah kita dulu sahabat dekat. Sahabat dekat? Saat ayahku diburu dulu, kalian di mana? Saat ibuku hilang tanpa kabar, di mana pula kalian? Kami minta maaf atas kejadian dulu. Tapi kami punya alasan kuat. Saat aku dan ayahku tiba, Paman Li sudah tewas. Kau pun menghilang. Tapi soal ibumu, aku tahu sedikit informasi. Ibuku? Di mana ibuku sekarang? Seberapa banyak kau tahu soal masa lalu? Yang ku tahu hanyalah harta karun ibumu. Ia bisa mengubah seluruh dunia persilatan. Mungkin inilah alasan dia bersembunyi. Harta karun pengubah dunia persilatan? Sebenarnya apa itu? Kenapa ada di tangan ibuku? Aku tak tahu soal ini. Tapi jika harta ini ditemukan, mungkin bisa menguak alasan sebenarnya. Ayahmu diburu dulu. Musuhmu terlalu kuat, melibatkan seluruh dunia persilatan. Walau kau pemimpin Aulawan Shen, kau tak akan mampu melawan mereka. Jadi, ikut aku ke ibu kota. Ke ibu kota? Keluarga Zhang menguasai 80% ekonomi utama di ibu kota. Aku pasti melindungimu. Keluarga Zhang juga ingin kuasai kuas pengguncang jiwa ayahku dan gulungan Qian Kun. Sama sekali tidak. Malam ini kau menyinggung keluarga Zuge. Dalam 3 hari, para ahli bela diri akan datang ke Tianhai. Bahkan jika kau temukan ibumu, apakah kau mau bawa dia bersembunyi dan mati di pelarian? Apakah kau mau bawa dia bersembunyi dan mati di pelarian? Mati di pelarian? Kalau mereka pikir nyawaku mudah diambil, mereka boleh datang dan mencoba. Kau benar-benar keras kepala. Baiklah, kalau kau begitu yakin, aku sarankan kau manfaatkan momentum malam ini untuk kuasai kota Tianhai, untuk menambah taruhan besarmu. Aku akan tinggal di kota Tianhai sementara, hubungi aku jika perlu. Ambil ini, dasar keras kepala. Keluarga Zhang,
Sebenarnya kalian tahu berapa banyak? Apakah tulus mengabdi pada keluarga Zuge? Ya kami siap sama sana Tuan Muda Zuge, takut mati. Bagus, masih ada orang bijak di Tianhai. Tenang, aku akan laporkan ke kakekku, dia pasti kirim ahli. Nanti, aku sendiri yang habisi berandalan terkutuk itu. Setelah itu, keluarga Tian ambil alih aset keluarga Huang dan jadi perwakilan Zuge di Tianhai. Terima kasih Tuan Muda Zuge. Tapi sebelumnya, kau harus beri jaminan. Ini ramuan rahasia keluarga Zuge. Ia bisa tingkatkan kekuatanmu. Kau harus tahan berandalan itu sampai ahli kami datang. Jangan biarkan dia kabur. Tenang Tuan Muda Zuge, akan segera kusiapkan. Dengan ramuan ini, aku bisa lawan si bocah itu. Kebetulan Tuan Muda Zuge memberiku 2 botol. Nanti aku dan Sisi minum bersama. Setelah balas dendam, Sisi pasti jatuh hati padaku. Tuan Muda, ramuan ini efek sampingnya ganas. Bisa kurangi 20 tahun usianya. Tuan Muda mau? Cuma bawahan biasa, mati ya ganti baru. Lagi pula, rencanaku butuh banyak orang. Kalian pasti sudah tahu kejadian kemarin. Pak Huang dan anaknya sudah mati. Tapi keluarga Tian masih ada. Mulai hari ini, aset ayah anak keluarga Huang akan diambil alih keluarga Tian. Hahaha. Atas dasar apa? Meski kepala keluarga telah wafat, selama kami ada, grup tidak akan runtuh. Kau ingin menelan aset keluarga Huang, keluarga Tian tidak takut berlebihan? Kapan kau berhak ikut campur? Siapa lagi yang berani melawan? Ini akibatnya. Kota Tianhai benar-benar merosot, sampai badut sepertimu bisa seenaknya beraksi. Kau datang tepat waktu. Aku baru mau urus masalah keluarga Huang, lalu mencarimu. Kau malah datang sendiri. Penghinaanmu akan kubalas berlipat ganda hari ini. Cari mati. Ini mustahil. Kau kira Tian Wenjing mudah ditindas? Anak buahmu sudah mencoba. Sekarang, giliranmu. Padahal sudah minum obat untuk memaksakan peningkatan kekuatan. Tapi kekuatanmu yang diperoleh dari usia hanya bersifat sementara, tanpa ada apa-apanya. Omong kosong. Kau pikir punya kekuatan berarti tak terkalahkan? Sialan, aku akan membunuhmu. Orang keluarga Tian berada di bawah keluarga Zuge. Jika membunuhku, keluarga Zuge tak akan memaafkanmu. Zuge Mingke, jadi dia yang memberimu obat ini? Tapi pernahkah kau bertanya padanya semalam di perjamuan, apakah dia berani macam-macam di hadapanku? Omong kosong. Tuan Muda Zuge adalah pewaris keluarga Zuge. Apa hakmu membandingkan diri dengannya? Kau bahkan tak pantas membawakan sepatunya. Ketidaktahuan adalah kesedihan terbesarmu. Terakhir kali di keluarga Yang. Aku sudah melepaskanmu. Kenapa tidak bersembunyi saja? Kenapa malah mencari mati? Kau memperlakukanku begini. Akan kucincang kau menjadi ribuan potong. Mau membunuhku? Lihat dirimu sekarang. Selain meratap tanpa daya, apalagi yang bisa kau lakukan? Mulai hari ini, Aula Wanshen akan mengambil alih semua bisnis keluarga Huang. Apakah kalian bersedia tunduk padaku? Kau mungkin tak akan melihat mereka akan tunduk padamu. Siapa pula kau? Paman Zeng, kau datang tepat waktu. Dia ingin merebut bisnis keluarga Huang dan membunuh beberapa orang. Dia bahkan melukaiku. Tangkap dia sekarang. Omong kosong. Orang itu sudah mati sebelum kami datang. Paman Zeng, jangan percaya omongannya. Lihat seluruh kantor ini. Siapa yang masih bisa bertindak? Semua bukti sudah lengkap. Ikut aku sekarang. Tidak boleh. Kenapa? Berani melawan klan Liu Shan? Semua dengarkan perintah. Yang melawan akan ditembak di tempat. Kalian pasti mati. Benarkah? Rupanya aku terjebak tipuanmu. Aku sudah meremehkanmu. Aku bilang akan membunuhmu. Kau jago berkelahi kan? Pukul aku, berandalan. Aku pasti membunuhmu. Tidak, kau akan menderita. Pemimpin, pergilah dulu, ada aku di sini. Peringatan terakhir, serahkan diri. Atau kau akan mati. Kau pikir baik-baik, membawaku mudah. Tapi mau melepaskanku dari klan Liu Shan, itu akan sangat sulit. Aku bekerja sesuai hukum. Jika kau memang tidak bersalah, kau akan mendapat keadilan. Baik, ku harap kau layak dengan julukan penegak hukum adil ini, King Yun. Aku ikut dia sekarang. Pemimpin. Bawa pergi. Kau tidak apa-apa? Paman Zeng, jangan biarkan dia lolos. Tenang, kalau jatuh ke tanganku, mati adalah pelepasan terbaik untuknya. Tanda tangani dengan jujur, jangan buang waktuku, atau kau akan menderita. Orang klan Liu Shan sekarang bisa menuduh seenaknya
Berapa banyak suap yang kau terima? Sampai begitu ingin menjatuhkanku. Jangan bicara omong kosong, mengaku, dan patuhi hukum adalah pilihan terbaikmu. Kami punya bukti perbuatanmu yang lengkap. Mungkin kau harus habiskan sisa hidupmu di penjara. Karena kau ingin bermain, mari kita lihat nanti. Sudah kubawa ke sini, kau masih terlihat tidak peduli. Hari ini, kalau tak kutunjukkan sesuatu padamu, kau benar-benar tak tahu siapa aku. Ingin memaksa pengakuan, dengan penyiksaan dan interogasi paksa, kau yakin bisa melakukannya? Aku tak peduli siapa yang ada di belakangmu hari ini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalaupun aku tak bisa, sebelum orangmu datang menyelamatkanmu, aku akan membunuhmu dulu. Hentikan. Tuan Mayi, kau tahu seberapa besar kesalahanmu menerobos klan Liu Shan. Walaupun kau orang nomor 1 di Tianhai, kau juga tak sanggup menanggungnya. Saat kau bicara omong kosong ini, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Masih bisa bertahan, hidup atau tidak nantinya. Mayi, memanggilmu Tuan karena menghargaimu. Jangan kurang ajar. Pergi sekarang. Aku bisa pura-pura tak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti. Kau, keras kepala. Apakah kau harus menunggu sampai keluarga Zheng hancur semua, baru mau berhenti? Keluarga Huang sudah hancur di seluruh kota Tianhai ini. Siapa yang bisa menghancurkan keluarga Zheng? Di seluruh kota Tianhai ini, siapa yang bisa menghancurkan keluarga Zheng? Cari mati. Apa maumu? Aku peringatkan kau, ini wilayah klan Liu Shan. Kalau kau berani bergerak lagi, akan kutangkap kau sekarang juga. Menerobos klan Liu Shan, ganggu interogasi, dan ancam pejabat, bahkan nekat melawan. Semua tuduhan ini disatukan, 10 kepalamu pun tak cukup untuk dipenggal. Wah, Tuan Zheng berkuasa sekali. Kau ini siapa? Pantaskah kau tahu? Ada pesan untukmu. Zheng Jianghang berani sekali. Kau sudah mau diberhentikan? Komisaris Zhang? Kasus grup Huang sudah diselidiki sampai jelas. Lepaskan orangnya sekarang, atau aku tak bisa bertanggung jawab. Sekarang sudah bisa lepaskan orangnya? Siapa suruh kau bergerak? Kenapa? Kau tak mau pergi? Sudah kukatakan, mudah memasukkanku, tapi akan sangat sulit untuk mengeluarkanku. Permainan ini tak bisa kau hentikan sendiri. Apa maumu? Aku peringatkan kau, ini adalah klan Liu Shan. Kalau kau nekat bertindak, komisaris pun tak bisa menyelamatkanmu. Sepertinya waktunya sudah tiba. Halo, Ayah. Kau masih berani memanggilku Ayah? Aku mau tanya, siapa yang kau singgung? Tahukah kau 10 menit lalu, semua usaha keluarga Zheng dihancurkan. Semua kerjasama dibatalkan. Masalah keuangan kotor pun terbongkar. Bagaimana bisa? Ini baru permulaan. Tuan Zhang, sebagai orang klan Liu Shan, tak pantas kau bersujud ke rakyat biasa sepertiku. Tuan Li, maafkan saya. Semua ini salah saya. Saya yang tak pandai menilai. Saya layak dihukum mati. Tolong ampuni keluarga Zhang. Dulu sudah kutanya padamu, bukankah engkau sangat perkasa, punya segudang cara untuk menghancurkanku? Tuan Li, saya layak mati, tapi keluarga Zhang tak bersalah. Sebagai orang klan Liu Shan, kau tak memikirkan kesejahteraan rakyat, malah jadi budak orang lain? Pantaskah seragam ini kau kenakan? Dendamku dengan keluarga Tian bukanlah urusanmu. Karena kau mau ikut campur, maka bersiaplah untuk menanggung semua konsekuensinya. Mungkin tanpa keluarga Zheng, warga Tianhai bisa lebih sejahtera. Tuan Li, jika kau mau mengampuniku, keluarga Zheng bersedia mati untukmu, aku juga bersedia jadi pesuruhmu. Banyak yang mau mati untukku, tapi keluarga Zheng tak layak. Hahaha. Li Fei, kalau engkau tetap tak mau lepaskan keluarga Zheng, bersiaplah untuk mati bersama keluarga kami. Ini mustahil. 3 tahun lalu, senjata biasa sudah tak mempan padaku. Lain kali bawa yang lebih besar. Tidak, kau tak punya kesempatan lagi. Ini murni pembelaan diri. Apa yang bisa klan Liu Shan lakukan padaku? Sampah seperti ini pantas mati. Serahkan sisanya padaku saja. Sebarkan perintahku. Dalam 1 jam, keluarga Zheng harus lenyap dari Tianhai. Keluarga Tian dan Zheng sama-sama tak berguna. Urusan kecil saja bisa gagal. Ini bukan salah mereka juga. Saya baru dapat kabar, Gubernur Tianhai dari keluarga Zhang. Zhang Ruoxi sudah gila, ya? Dia bertekad melawan keluarga Zhuge. Apa hubungan dia dengan berandalan itu? Masih belum jelas, Tuan. Identitas orang itu sulit dilacak. Ahli dari klan belum datang. Keluarga Huang sudah kacau. Situasi Tianhai merugikan kita.
Bukankah dia ingin kuasai Tianhai? Sampaikan perintahku, hubungi 3 perguruan Tianhai. Cari kesempatan untuk habisi berandalan itu. Urusan ilmu bela diri, walau gubernur dari keluarga Zhang, dia juga tak boleh ikut campur. Bagaimana kalau mereka menolak? 3 perguruan itu akan lenyap lebih cepat dari berandalan itu. Setelah keluarga Zheng hancur, aku sudah mengerahkan orang untuk bekerja sama dengan Aula Wanshen mengambil alih bisnis di kota Tianhai. Pemimpin, ada orang bernama Lei Beng di luar yang minta bertemu Mai. Ketua Sekte Harimau. Dia terkenal kejam dan hanya mementingkan uang. Kalau begitu, mari kita temui dia. Silakan Tuan Lei. Hahaha, Tuan Mai, lama tidak berjumpa. Belakangan ini aku baru dengar. Ternyata Tuan Mai adalah orang Aula Wanshen. Jika sebelumnya ada kesalahan, harap dimaafkan. Kali ini Tuan Lei datang bukan untuk menemuiku, kan? Hahaha. Saudara sangat terus terang. Aku juga tak basa-basi lagi. Siapa pemimpin Aula Wanshen? Kau punya perlu apa? Kau orangnya? Tuan Mai, apakah tak ada orang lagi di Aula Wanshen? Kenapa memilih pria tengik untuk jadi pemimpin? Kurang ajar. Siapa engkau ini? Aku sedang bicara dengan Tuan Mai. Jangan ikut campur. Sombong. Qingyun, kedatanganmu hari ini bukan cuma untuk mengejek umurku, kan? Lei Beng, pemimpin bertanya padamu. Aku sudah dengar. Santai saja. Aku dengar Aula Wanshen ingin masuk ke Tianhai. Aku datang untuk bertanya. Atas dasar apa? Pada akhirnya, Aula Wanshen tetaplah orang luar. Meski keluarga Huang dan Zheng memang sudah hancur, bisnis mereka seharusnya diambil alih oleh kekuatan lokal Tianhai. Bukankah tindakanmu ini sudah melewati batas? Aula Wanshen tak perlu mendapat izinmu untuk bertindak. Di tempat lain tak kupeduli. Tapi di Tianhai ini, bukan Aula Wanshen yang berkuasa. Serahkan seluruh aset keluarga Huang dan Zheng sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku tak menghormatimu. Lei Beng, sombong sekali kau. Mungkin kau lupa bagaimana Huang dan Zheng dihancurkan. Bisa-bisanya kau berani bicara seperti ini pada pemimpin. Hahaha, jangan main-main denganku. Mereka hancur karena tak punya kemampuan. Hari ini kukatakan pada kalian, aset keluarga Huang dan Zheng akan jadi milikku. Orang lain mungkin anggap kau sebagai pemimpin Aula Wanshen, tapi bagiku, kau cuma anak ingusan. Tianhai terlalu besar untukmu. Apa maumu? Mudah, serahkan asetnya. Serahkan gadis cantik ini untukku. Aku bisa izinkan Aula Wanshen dapat bagian kecil di Tianhai. Sekarang orang rendahan juga berani memerintah Aula Wanshen? Tak mungkin. Beraninya kau menyerangku. Pikir baik-baik. Jika 3 sekte besar Tianhai bersatu, keluarga Huang pun tak bisa melawan. Ulang dan beritahu 2 sekte lain, besok berduel di Pavilion Feiyun. Yang kalah harus pergi dari Tianhai. Kau yang mengatakannya. Kalau begitu, sepakat. Antarkan tamu keluar. Baik. Pak Lei, silakan pergi. Walaupun kau ahli bela diri, 3 sekte bersatu, maka pasti bisa mengalahkanmu. Kau terlalu gegabah. Dengan kemampuanku, menjatuhkan 3 sekte muda. Menjatuhkan mudah, tapi musuh kuat sulit dilumpuhkan. Tak ada waktu untuk urus masalah lanjutan. Besok, aku akan unjuk kekuatan di Tianhai. 1 pertarungan tentukan segalanya. Apakah kau sanggup lawan 3 sekte besar? Dasar tak tahu diri. Li Fei, hari itu kau bunuh ayahku. Hari ini 3 sekte besar akan balas dendam untukku. Pemimpin kami berduel, kalian tak boleh berkomentar di sini. Jika masih berani asal bicara, tak akan kuampuni kalian. Kau kira pemimpin Aula Wanshen adalah sosok hebat? Nyatanya tak sebagus reputasinya. Jangan bilang kami yang berjumlah lebih banyak dan lebih senior ini menindasmu. Jika bisa tahan selama 1 jam, kau menang. Jangan lengah. Dia ahli bela diri sejati. Lalu, kenapa? Bukan cuma kita yang melawannya. Zugemingke, kau juga ikut duel hari ini? Pemimpin Aula Wanshen bertarung, mana bisa kulewatkan? Pemimpin, kau tak keberatan kan? Tambah 1 orang lagi tak masalah. Kalian maju bersama saja, aku tak takut. Kau bermarga kebetulan bisa membunuhmu untuk melapor pada kakekku. Tak perlu bicara, maju saja.
Apa yang terjadi ini? Mantra Kian Kun, bagaimana kau bisa? Tuan juga, jangan khawatir. Saksikan pedang penakluk dewa. Lautan pelupa. Akan kuhabisi nyawanya. Apa yang kau lakukan pada kami? Sekelompok orang lemah. Tak mungkin. Meski kau master bela diri, kau juga takkan mudah kalahkan kami bertiga. Kalian masih tak paham? Di tempat ini, akulah penguasa. Aku yang menentukan takdir. Jangan gantian sombongan. Pengiklan Stanley malam itu. Usari Dines akan kubunuh kau sebagai balasan. So, kenapa diam saja? Rupanya keluarga Zug. Inilah formasi pengguncang jiwa jurus pamungkas keluarga Zuge. Bukan cuma kau, bahkan Li Yanan yang tersohor juga tewas dalam formasi ini. Kilat menggelegar. Mana mungkin? Tak ada yang selamat dari formasi pengguncang jiwa. Formasi pengguncang jiwa tak pernah kulupakan. Tak pernah lupa di malam hujan itu ada keputusasaan dan rasa sakit yang menusuk itu. Ini mustahil. Inilah kekuatan pemimpin tak tertandingi di dunia. Ini tidak masuk akal. 3 sektor ditambah dengan Tuan Muda Zuge. Tak mungkin kalah. Aku tahu, pasti kau yang menyergap mereka. Apa yang sedang kau lakukan? Aku mau nyawamu. Daya, aku penerus keluarga Zuge. Kau tak bisa membunuhku. Jika kau menang, aku pergi. Aku akan meninggalkan Tianhai. Pergi 5 tahun lalu, kenapa keluarga Zuge tak berpikir untuk pergi? Malah pakai formasi pengguncang jiwa untuk bunuh ayahku. Jika bukan karena keluargamu, ayahku takkan mati, ibuku takkan hilang. Selama 5 tahun ini, aku terus berpikir untuk membantai semua yang terlibat. Hari ini kubunuh kau. Tak lama lagi, akan kubantai seluruh keluarga. Zuge, kuhancurkan sampai jadi debu. Li Fei, jangan. Siapa yang menghalangiku harus mati. Anak muda, jangan terlalu beringas. Kau. Anak muda, apakah kita kenal? Tua bangka, bahkan jadi abu pun. Ku kenali kau. Waktu itu kau yang bekerja sama dengan Zhou Hongbin dan Yang Hai untuk mengepung ayahku. Kau anaknya Li Yanan? Benar. Sudah 5 tahun, aku kembali untuk menagih hutang. Serahkan nyawamu, tua bangka. Formasi pembantai bayangan. Kau kira bisa balas dendam untuk ayahmu? Penyintas tahun itu akan kuhabisi hari ini juga agar tak ada masalah lagi. Tua bangka. Kau masih ingat ini, tua bangka? Ini kuas pengguncang jiwa milik Li Yanan. Kuas mendatangkan badai. Puisi tercipta, dewa-dewi menangis. Kimen Dunjia. Kalau ingin balas dendam untuk ayahmu, datanglah ke ibu kota mencariku. Aku bersumpah untuk musnahkan keluarga Zuge. Di kota Tianhai ini, siapa yang masih berani melawan? Ya, apa yang kau sombongkan? 2 kali kau lolos dariku. Kau masih berani datang cari mati. Kau memang hebat, tapi setelah pertarungan sengit, berapa sisa tenagamu? Hari ini di depan semua orang, aku penggal kepalamu, kuinjak mayatmu, dan kukuasai Tianhai, keluarga Zuge, Aula Wanshen. Siapa sangka pemenangnya adalah aku. Hahaha, hari ini di tahun depan akan jadi hari kematianmu. Matilah kau. Tidak mungkin. Hari ini aku tak mau buang waktu denganmu.
Oh, Sisi, tolong aku, Sisi. Yang Sisi, jangan nekat, cari mati. Sisi juga sudah minum obat. Kemampuannya jauh di atasku. Dia pasti bisa membunuhmu. Dulu kau bilang ayahku mengkhianati ayahmu. Benar atau bohong? Ayahmu sudah mati. Benar atau bohong sudah tak penting. Jawab aku. Benar atau bohong? Tadi Pak Tua Zuge sudah bilang, kau tak dengar? Bunuh dia, kota Tianhai jadi milik kita. Diam kau. Yang Sisi, apa yang kau lakukan? Jangan main akal-akalan. Dulu aku tak tahu perbuatan ayahku. Kukira kau hanya mau harta keluarga dan ingin mendekati keluarga yang aku bukan tak bisa bedakan benar salah. Aku minta maaf padamu. Jangan kira aku akan memaafkan keluarga yang dengan begini. Aku tahu dendam pembunuhan ayah tak termaafkan. Aku tak pantas dimaafkan olehmu. Tapi aku tetap harus meminta maaf. Permintaan maafmu tak ada harganya selama aku masih hidup, keluarga yang takkan pernah bangkit. Aku tidak berharap kau mengampuni keluarga yang nanti akan kubuatkan batu nisan untuk Paman Li. Akan kujaga makamnya selama sisa hidupku untuk menebus dosa. Oh, Sisi Nadi kontinakmat beli Pitchton. Kita belum kalah. Li Fei. Bahkan jika harus mati, aku akan bawa kau mati bersamaku. Li Fei, hati-hati. Masih ada siapa lagi? Selamat kepada pemimpin Aula Wanshen memimpin Tianhai. Semua sumber daya sudah terintegrasi. Dengan harismamu yang menggentarkan, pasti tidak akan ada masalah. Tentu saja pemimpin tak tertandingi keperkasannya. Sebenarnya siapa lagi yang berani membuat keributan? Siapa di sana? Keluar. Pantas disebut pemimpin Aula Wanshen. Kewaspadaanmu luar biasa. Bahkan aku sendiri merasa salut padamu. Berani-berani menyusup ke kediaman pemimpin. Jiang Yunchen si tangan peramal, jagoan terbaik Pavilion Wanhua. Tak sangka Nona Jiang bisa mengenaliku. Orang Pavilion Wanhua, sepertinya kita tidak punya hubungan apapun. Ketua Pavilion bilang, undang Li Fei, pemimpin Aula Wanshan ke ibu kota. Tak boleh menolak. Kalau seperti itu, aku tak punya pilihan lagi. Karena aku sudah sampai di sini, penolakanmu tak ada artinya. Silakan. Kurang ajar. Beraninya kau. Katakan bagaimana kau ingin mati. Giok ibuku, dari mana kau mendapatkannya? Ketua Pavilion berkata, jika kau tak mau ke ibu kota, berikan giok ini padamu. Ketua Pavilion kalian. Tampaknya aku harus pergi. Tidak boleh. Pavilion Wanhua baru muncul di ibu kota 4 tahun lalu. Tapi hingga kini, Pavilion Wanhua hampir kenal semua pejabat penting di ibu kota. Pengaruhnya sangat besar. Bahkan keluarga Zhang pun tak berani lawan. Ketua Pavilion kami sudah bilang, kalau kau ingin tahu tentang ibumu, bahkan juga kebenaran perburuan ayahmu dulu, lebih baik ikut aku untuk menemuinya. Kau mengancamku? Tidak berani, cuman menasihati. Pulang dan beritahu pemimpinmu, aku akan temui dia nanti. Tapi waktunya bukan dia yang tentukan. Orang ini terlalu kuat, aku bukan lawannya. Lebih baik jangan bermusuhan dengannya. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatanganmu di ibu kota. Qing Yun, segera selidiki segala hal tentang Pavilion Wanhua. Baik, pemimpin. Pemimpin sungguh mau ke ibu kota? Perlukah saya menemani Anda? Tidak perlu, kau berjaga di Tianhai. Tenang, ada keluarga Zhang. Tak ada yang bisa lukai dia. Kebetulan, aku mau temui keluarga Zhang dan orang licik yang bersembunyi di kegelapan. Lama tak bertemu. Dengar-dengar sekarang kau cukup hebat. Tak cuma jadi pemimpin Aula Wanshen, kau juga menguasai kota Tianhai. Masih kalah dibanding keluarga Zhang. Aku dan ayahmu adalah teman baik. Kau kemari seperti pulang ke rumah sendiri. Teman baik, numpang tanya. Di mana Tuan Zhang 5 tahun lalu? Li Fei, kenapa kau berbicara begitu pada ayahku? Tak apa, Li Fei, aku tahu kau punya kemarahan. Tapi aku Zhang Jian'an tak pernah berbuat jahat. Dulu, aku terlambat karena alasan terpaksa. Ucapan ini tak ada gunanya. Aku cuma mau tahu kebenaran soal pemburuan ayahku. Tuan Nona Tuan Muda Xiao datang. Roxy, kudengar kau baru pulang dari Tianhai. Ada keperluan apa Tuan Xiao ke sini? Paman Zhang, tak perlu sungkan, aku datang untuk melamar.
Xiao Rofeng, lupakan niatmu itu. Aku tak mungkin menikahimu. Di seluruh ibu kota ini, siapa lagi yang layak untukmu selain aku? Apalagi jika kita menikah, keluarga Xiao dan Zhang akan bersatu. Tak akan ada saingan di dunia bisnis. Mimpi di siang bolong. Aku sudah punya orang yang kusuka. Tak mungkin, Roxy. Aku tahu dia cuma tameng yang kau cari untuk menguji ketulusanku padamu, kan? Kamu gila ya? Aku dan Li Fei bertemu di kota Tianhai. Kali ini kami kembali untuk memperkenalkannya pada ayahku. Aku tidak percaya. Bocah, siapapun kamu, segera lenyap dari pandanganku. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan? jangan kau paksa aku, bocah. Sehebat apapun kau di Tianhai, di ibu kota kau cuma orang kampungan. Sedangkan aku adalah ahli waris keluarga Xiao terkemuka. Kau bahkan tak layak mengikat sepatuku. Jika kau tak tahu diri, percaya atau tidak, dengan satu perintahku, kau tak bisa kembali lagi ke Tianhai. Keluarga Xiao sangat hebat ya. Aku berdiri di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Kau memang tak bisa dibilang baik-baik. Jangan salahkan aku. Pengawal. Hentikan. Paman Zhang, kau membela bocah ini? Kuhargai ayahmu Xiao Wanhuai. Kupanggil kau Tuan Muda Xiao. Tapi jangan anggap remeh keluarga Zhang. Li Fei adalah anak sahabatku. Jangan coba menyentuhnya. Pikir baik-baik, keluarga Zhang beberapa waktu lalu baru bentrok dengan keluarga Zhuge. Jika menyinggung kami dan keluarga Xiao dan Zhuge bersatu, sanggupkah aku hadapi? Dasar kampungan, kenapa tertawa? Kau pikir dilindungi Tuan Zhang dan Ruoxi lantas bisa semena-mena? Kau ahli waris keluarga kaya, tapi tindakanmu begitu kekanak-kanakan. Kalau kau meremehkan orang kampung sepertiku, baik, ku biarkan kau lihat kekuatan orang kampung di ibu kota. Sampaikan perintahku, dalam 10 menit semua aset Xiao Ruofeng di ibu kota harus bangkrut. Hahaha, tahukah kau apa yang kau bicarakan? Kau tahu seperti apa kedudukan keluarga Xiao di ibu kota? Di seluruh ibu kota, Tuan Zhang sekalipun tak berani sentuh aset kami. Kalau begitu, aku jadi yang terhebat di ibu kota. Baik, hari ini kita main sampai puas. Dalam 3 menit, jika asetku ada sedikit gangguan, aku sujud padamu. Tapi kalau tidak, kau harus dihukum mati. Xiao Ruofeng, jangan keterlaluan. Aku akan gunakan nyawanya untuk beritahu semua orang bahwa kau Zhang Ruoxi adalah milikku. Siapa berani mengharapkanmu harus mati. Bocah, kalau takut, sekarang berlutut lalu lewat dari bawah selangkanganku. Aku bisa anggap tak pernah bertemu denganmu. Kau yakin mau main? Aku takut kau tak terima kekalahan. Tak terima kekalahan? Hahaha. Tampaknya tak sampai 10 menit lagi, kekayaanmu benar-benar rapuh. Bukankah keluarga Xiao adalah keluarga top di ibu kota? Brengsek, apa katamu? Ini cuma kebetulan. Tuan Muda, ada masalah. Baru saja beberapa grup tiba-tiba bekerja sama menyerang bisnis Anda. Siapa yang begitu berani? Jain Ma, sampaikan ke semua orang, bertahan mati-matian. Tidak bisa bertahan, Tuan Muda. Mereka dari Aula Wanshen. Tuan Besar sudah mengetahui hal ini. Dia memintamu pulang sekarang. Menang kalah sudah jelas. Tuan Xiao, bagaimana jiwa sportifmu? Sial, Aula Wanshen yang menyerangku, apa urusanmu? Orang kampungan sepertimu, tahu apa tentang Aula Wanshen? Masalah hari ini belum selesai. Berhenti. Kalau kau pergi begitu saja, kau tak takut hal ini tersebar keluar? Kau berani mengancamku? Sebenarnya ada hal yang tak kupahami. Dari Tianhai sampai sekarang, setiap anggota keluarga yang kutemui selalu bersikap angkuh. Kalian kurang kecerdasan dan tak punya kemampuan selain andalkan keluarga, apalagi yang kalian bisa. Brengsek, jangan sombong. Keluarga Xiao berkuasa di ibu kota. Bahkan Zhuge Mingke pun tak berani perlakukan aku begini. Kau tamat. Tahukah kau, Zhuge Mingke pun nyaris kubunuh. Tidak mungkin. Zhuge Mingke sama sepertiku, sama-sama penerus keluarga, kemampuannya bahkan melebihiku. Kalian merasa lebih unggul hanya karena mendapatkan sumber daya keluarga yang lebih banyak. Padahal, kalian tidak punya kelebihan apa-apa. Kalian sungguh berpikir, tak ada yang lebih hebat dari kalian di generasi ini. Kalian ini hanya penindas orang lemah dan bersembunyi di balik kemewahan semu. Baiklah, hari ini akan kubunuh kau sebagai peringatan untuk semua keturunan kaya di ibu kota. Aku Li Fei datang ke sini, kalian semua harus tunduk. Jangan nih. Kepala keluarga Zhang mau menjaminnya. Aku tahu Xiao Ruofeng sudah menyinggungmu, tapi cukup beri hukuman ringan. Ini ibu kota, dia tidak boleh mati, apalagi mati di kediaman Zhang. Hahaha, dasar kampungan, lakukan sekarang. Beranikah kau? Kalau tidak, tak hanya kau, bahkan keluarga Zhang dan semua yang terkait denganmu akan mati bersamaku. Nanti ku buat kau menderita. Tuan Zhang sudah dengar, aku sangat benci ancaman. Terus kenapa? Kalau berani, seranglah. Dasar bodoh. Diamlah. Tuan Zhang, kuhargai hubunganmu dengan ayahku. Aku bisa mengampuninya. Kau terlalu banyak omong kosong. Jika hebat, lakukanlah.
Tadi aku mendapat ide untuk menghukummu. Li Fei, jangan. Beraninya kau menghancurkan kultivasiku. Serang dia, bunuh dia. Aku akan menguliti kulitmu. Aku akan mencincangmu menjadi ribuan bagian. Kuletakkan di jalanan ibu kota yang paling ramai. Setiap hari diinjak-injak oleh ribuan orang. Selamanya tidak bisa bangkit kembali. Ingin aku mati? Apakah kau punya kemampuan itu? Mulai hari ini, keluarga Xiao akan menyelidiki setiap orang yang berhubungan denganmu. Selama mereka memiliki hubungan sekecil apapun denganmu, akan kubuat mereka merasakan siksaan yang kejam ini. Kau cari mati? Hahaha. Jangan bilang kau berpikir aku benar-benar datang sendirian. Ternyata ini sudah kalian rencanakan. Zhuge Mingke, beraninya kau muncul di hadapanku. Kenapa aku tidak berani? Ini ibu kota, wilayah keluarga Zhuge. Seharusnya kau tetap saja di Tianhai. Kenapa malah datang ke ibu kota untuk cari mati? Hari ini aku pasti akan membuatmu terkubur di sini. Sudah kalah masih berani sombong. Kalau bukan karena kakekmu yang tua itu, kau sudah mati di Tianhai. Oh, nih kau kira yang melawanmu hari ini adalah aku? Ini 4 jagoan keluarga Zhuge. Formasi mereka bisa menyerap energimu, mengisap jiwamu dalam 3 menit. Kalau kau tidak mati, tetap akan jadi batu putih. Zhuge Mingke, ini kediaman Zhang, bukan tempatmu berbuat semaumu. Tuan Zhang, lebih baik lupakan niatmu. Dulu keluarga Zhang menyerang bisnis keluarga Zhuge. Belum ku cari perhitungan denganmu. Kalau tetap mau bantu dia, kau jangan salahkan aku. Kerja bagus, Zhuge Mingke. Cepat bunuh dia. Aku ingin dia mati. Li Fei, bersiaplah mati. Ada apa ini? Tak ada yang bisa hancurkan. Formasi gabungan, 4 piringan. Itu karena belum ketemu aku. Inilah 4 jagoan keluarga Zhuge. Kalau ku bunuh mereka semua, menurutmu bagaimana? Beraninya kau! Kau jelas tahu aku datang ke ibu kota. Harusnya kau sembunyi seperti tikus. Sial. 4 jagoan ini tewas semua. Bagaimana aku menghadap kakekku? Li Fei, kau yang memaksaku. Zhuge Mingke, lepaskan putriku. Kepala keluarga Zhang, menurutmu itu mungkin, Nona Zhang? Lebih baik kau menurut, atau ku cekik kau sampai mati. Memang tak berguna. Cuma pakai metode kotor. Metode bagus, atau kotor tidak penting. Yang penting berguna saja. Li Fei, ku beri kau 2 pilihan. Kau pilih mati atau tebus dengan nyawa Zhang Ruoxi untuk menebus kematian orang keluarga Zhuge. Li Fei, jangan. Zhuge Mingke, bagus. Bukankah kau sangat sombong? Kulihat apa yang bisa kau lakukan. Hari ini kubunuh kau. Kalian kira begini bisa mengancamku? Kurang ajar, berani-beraninya kau begini padaku. Jika berani bicara omong kosong lagi, kepalamu akan kuhancurkan. Menurutmu, jika keluarga Xiao tahu kalau Xiao Ruofang mati karena kau, apa yang akan terjadi? Percuma saja, Li Fei. Aku tak pernah takut ancaman siapapun, lebih tak takut kematiannya. Akan memberiku pengaruh yang seperti apa. Kalau kau tak percaya, bunuh saja dia. Apa katamu? Cepat selamatkan aku. Xiao Ruofeng, kau pikir ini mungkin? Kultivasimu sudah hancur total. Bagaimana kau bisa bermain lagi di sini? Lebih baik berikan nilaimu dengan memakai nyawamu untuk picu amukan keluarga Xiao dan membantuku membunuh Li Fei. Bahkan jika aku mati, kau juga tak akan selamat. Li Fei, jangan diam. Serang sekarang. Kau benar-benar tak punya hati nurani. Putriku. Hubungi keluarga kalian masing-masing. Li Fei, kau bukan tandingan mereka. Lawanku selalu merupakan keluarga mereka. Ini semua salahmu sendiri. Tak ada yang angkat. Sepertinya, mereka berpikir, aku tak berani menyentuh kalian di ibu kota. Baiklah, akan kuperlihatkan pada semua orang, aku punya nyali untuk itu atau tidak. Pria sejati lebih memilih mati daripada dipermalukan. Kau bukan pria sejati. Wajar kau. Kalau berani pingsan, kubuat kau nggak bisa bangun selamanya. Kau sebenarnya mau ngapain sih? Apa yang mau kulakukan bukanlah urusanmu. Sekarang keributan besar sudah terjadi.
Aku dan juga Mingke, sudah kau injak-injak sampai tak ada harga diri, sudah saatnya kau berhenti, kan? Berhenti? Bukan kalian yang tentukan, kalian yang mulai duluan. Kutemani kalian main sampai tuntas. Berandalan. Dibanding perbuatan kalian, aku sudah beri belas kasihan. Li Fei, tenang dulu. Kalau ini terus berlanjut, sekalipun Aula Wan Shen dan keluarga Zhang bersatu, tetap nggak bisa selamatin kau. Siapa butuh diselamatin? Kalau kau begini, bagaimana kalau Xiao Wanhua dan juga Ding Shan datang? Justru aku mau paksa mereka keluar. Lawanku selama ini adalah para kepala keluarganya itu. Pak Zhang, semua sampah ini sudah kubersihkan untukmu. Sudah saatnya kau cerita tentang masa lalu, kan? Kau terlalu mirip dengan ayahmu, bertindak tanpa memikirkan konsekuensi. Walau aku tak tahu apa yang kau alami dulu, tapi dengan kemampuanmu sekarang ini, kau sebenarnya bisa hidup dalam kemewahan seumur hidup. Lepaskanlah hal yang bisa kau lepaskan. Kau masih muda, jangan sampai kesuksesan sementara membutakanmu. Bahkan ayahmu yang terkenal di seluruh negeri juga sama saja. Bukankah tetap tewas mengenaskan di Tianhai? Kita sudah membayar harga yang sangat mahal. Hiduplah dengan baik, ya. Pak Zhang, apa kau sudah pikun? Dendam pembunuhan orang tua tak bisa dimaafkan? Hidup dengan baik. Apakah aku pantas? Baru sampai di ibu kota, mereka sudah mencariku. Kalau mereka tahu keberadaanku, apakah mereka akan membiarkanku hidup damai? Aku hanya punya satu pilihan. Habiskan semua yang berani melawanku. Sudahlah, aku sudah berusaha membujukmu. Bagaimana kau menjalaninya? Terserah padamu sekarang. Xiao Wanhua yang menelepon balik. Sepertinya ada yang sudah tak sabar. Li Fei, kau pantas mati ribuan kali. Kakek, tolong aku. Lepaskan cucuku sekarang juga, kau dengar? Atau seluruh Aula Wan Shan dan keluarga Zhang akan kuhancurkan. Mengancamku? Apa kau sudah pikun, tidak bisa membedakan benar salah? Cucumu yang mulai membuat masalah hari ini. Jika aku tidak cukup kuat, aku sudah mati di tangannya. Apa sebenarnya tujuan Wei? Sederhana. Dia harus membayar kesalahannya. Sepengetahuanku, pada pemburuan ayahku dulu, keluarga Xiao tidak terlalu terlibat. Itu menyelamatkan nyawa kalian. Jika ingin Xiao Ruofeng hidup, kembalikan harta Xiao ke keluarga Zhang. Keluarga Xiao harus meninggalkan ibu kota. Dan jangan pernah kembali. Jangan mimpi. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Siapkan peti mati untuk cucumu. Jangan bunuh aku. Kakekmu yang tak mau melepas bisnisnya, jangan salahkan aku. Sekarang giliranmu. Akhirnya yang bertanggung jawab datang. Li Fei, kau hanya ingin memancingku keluar. Katakan, apa syarat untuk membebaskan Mingke? Sederhana. Tukar dengan nyawamu yang tua itu. Dasar anak muda bodoh, kau pikir aku tak bisa menghadapimu? Hari ini aku akan mengantarmu menemui ayahmu. Hancur. Tidak mungkin, kau sudah melampaui batasan. Tahap master, ayahmu dulu bahkan belum mencapai, seperti level yang kau capai sekarang. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini, aku tidak bisa bergerak. Kakek. Ini mustahil. Jangan sentuh kakekku. Kau menghancurkan seluruh kultivasiku. Tua bangka. Matilah kau. Jangan bunuh aku. Bukan aku yang membunuh ayahmu. Masih ada rahasia lain. Apa? Aku bisa beritahu kebenarannya, tapi bisakah kau ampuni keluarga juga? Katakan. Ayahmu, Li Yenan adalah putra tertua dari keluarga Li yang terkuat di ibu kota 6 tahun lalu. Entah kenapa dia diusir dari keluarga Li. Tak lama kemudian, kepala keluarga Li menggerahkan dunia persilatan untuk memburunya. Aku juga menyelidiki selama setahun. Lalu Yang Hai yang memberitahuku keberadaan ayahmu. Kenapa keluarga Li mengusir dan memburu ayahku? Aku juga tak paham detailnya. Konon ayahmu. Hati-hati. Berani membicarakan rahasia keluarga Li. Berandalan. Li Xiuqi, bisa-bisanya kau keluar dari keluarga Li. Kau adalah anggota keluarga Li. Kau adalah keturunan Li. Kematian ayahmu bukan salahmu. Sebagai pemimpin Aula Wan Shen dan penguasa Tianhai, kau layak bergabung dengan keluarga Li. Ikut aku pulang ke keluarga Li hari ini. Pulang ke keluarga Li? Berani-beraninya kau bicara begitu. Kutanya padamu,
Keluarga Li membunuh ayahku, benar atau tidak? Li Yanan mengkhianati keluarga dan membunuh anggota keluarga. Dia memang pantas mati, tak perlu disesali. Keluarga Li sudah berdiri 1000 tahun. Tanpa aturan keluarga, anggota keluarga pasti sudah tercerai-berai. Hancur. Li Fei, Zhang Jianan, lebih baik kau jangan bergerak. Dulu kepala keluarga masih mengingat persahabatan lama, tidak menghukum keluarga Zhang. Ini urusan internal keluarga Li. Orang luar tak boleh ikut campur. Lagi pula, kau juga bukan tandinganku. Jika benar-benar bertarung, selain mati, kau tak bisa melakukan apa-apa. Kelihatannya kurang didikan dan pengawasan keluarga. Hingga aturan dasar seperti menghormati orang tua saja tidak kau pahami. Aku terpaksa mewakili kepala keluarga untuk mendidikmu. Apa salahku di membalas dendam ayah? Apakah ini salah? Balas dendam butuh kekuatan yang memadai. Barusan kau pakai mantra Qian Kun tingkat 8 untuk melumpuhkan Zhuge Dingshan. Kekuatan dalam tubuhmu tinggal 1/10. Saat ini kau pasti kalah melawanku. Namun, karena kau cucu tertua keluarga Li, ku beri kesempatan terakhir. Mau ikut aku kembali ke keluarga atau tidak? Dengan bakatmu, jika dapat pelatihan keluarga, tak perlu 10 tahun. Kau pasti bisa mencapai puncak dunia bela diri. Keluarga Li telah membunuh ayahku. Akan kuhancurkan pintu keluarga Li. Kalian semua tak akan bisa kabur. Masih keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Siapa? Kamu? Berani-beraninya kau muncul di ibu kota. Ibu kota bukan milik keluarga Li. Aku sebagai warga negara Hua. Kenapa tak boleh datang ke sini? Kau melukai anakku. Jika aku tidak datang, sia-sia saja aku jadi seorang ibu. Ibu. Shuki, setelah 5 tahun tak bertemu, kau tak ada kemajuan sama sekali. Masih jadi pesuruh Li Guantian. Serahkan darah murni anakku atau mati. Itu tergantung kemampuanmu. Apa? Sekarang kau punya kekuatan sehebat ini. Jika ingin mengambil darah murni ini, datanglah ke keluarga Li. Li Fei, ibu datang mencarimu. Ini aku, Li Fei. Sadarlah. Berandalan sialan. Serangannya begitu kejam. Yo kakak ipar, tak kusangka kita bisa bertemu lagi. Semua salahku, dulu tak sempat menyelamatkan Yenan. Tak perlu kau jelaskan, aku tahu kepribadianmu. Li Fei bertahanlah, kau akan baik-baik saja. Kakak ipar Li Fei. Dia menghabiskan seluruh tenaganya dan memakai mantra Qian Kun tingkat ke-8 dengan paksa. Ditambah lagi Li Shuki mengambil darah murninya. Aku hanya bisa menggunakan energi Qi untuk melindungi jantungnya. Meski kekuasaan keluarga Zhang sudah merosot, tapi kekayaan kami sudah bertambah banyak. Tak peduli pil apapun atau dokter ahli manapun, asalkan hal yang bisa kami lakukan, keluarga Zhang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Dia adalah satu-satunya keturunan Kak Yenan. Aku tak bisa hanya diam melihat putranya tewas di hadapanku. Untuk menyelamatkan Fei, harus pakai teknik kultivasi ganda legendaris. Selain itu, pasangannya harus memiliki tubuh Yin ke-9 yang masih suci. Aku bisa menemukannya. Dia pasti mati. Dia kena jari yin yang dan telapak penghancur hati dariku. Ditambah lagi darah murninya kuambil. Dia pasti tewas. Ini darah murni milik Li Fei. Yenan, menurutmu apakah dia akan mati? Ayah, di mana tubuh Yin ke-9 yang kau sebut? Aku sekarang akan... Selama ini ayah tak pernah meminta apa-apa darimu, juga tak mencampuri masalah asmaramu. Sekarang aku mau tanya, bagaimana pendapatmu tentang Li Fei? Apa maksud ayah? Kau adalah pemilik tubuh Yin ke-9. Jika ingin menyelamatkan Li Fei, harus menggunakan metode khusus dengan menyerahkan tubuhmu pada Li Fei. Apa maksudmu? Aku memang ingin selamatkan Li Fei, tapi jika kau tak bersedia, ayah juga tak akan memaksamu. Walau tubuh Yin ke-9 langka, tapi bukan satu-satunya di dunia ini. Meski harus menghabiskan seluruh harta, akan ku cari cara untuk selamatkan Li Fei. Mengapa kau berbuat segini untuk Li Fei? Jika bukan karena ayah Li Fei, aku dan ibumu sudah tiada, keluarga Zhang yang sekarang pun tak akan ada. Ayah, aku bersedia.
Baik. Ayah, Bertahun-tahun tak bertemu, kau sudah dewasa, kau sudah berbeda dari dulu. aku sangat merindukanmu. Jangan menangis, pria sejati. Berdarah tapi tak menangis. Kalau kau bisa melihatku, artinya teknik Qian Kun milikmu sudah mencapai level ke-9. Kekuatanmu makin meningkat. Ayah, aku sudah temukan ibu. Kita bertiga tak akan terpisah lagi. Tidak. Ini pertemuan terakhir antara kita. Kedepannya, masih banyak hal harus kau selesaikan. Nasib dunia ada di tanganmu, selain itu, kuas pengguncang jiwa. Ini hadiah terakhir dariku. Semoga kau bahagia. Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Apakah ini hanya mimpi? Li Fei, duduklah, bagaimana kondisi fisikmu? Pak Zhang, Ruoxi dia. Jangan merasa terbebani, dia melakukan ini secara sukarela. Pak Zhang, tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab pada Ruoxi. Kalian memang sudah punya janji pernikahan. Apa? Pak Zhang, sebenarnya apa yang terjadi? Keadaan sudah begini, aku tak akan sembunyikan lagi. Keluarga Zhang dan Li dulunya bersahabat. Keluarga Li ahli bela diri, keluarga Zhang ahli bisnis. Saling melengkapi. Kakekmu Li Guantian dan ayahku Zhang Weiming mencapai pencerahan. Mereka meramal takdir, mereka memprediksi dalam 3 generasi akan ada yang membawa keluarga ke puncak. Makanya menjodohkanmu dengan Ruoxi. Kalau sudah ada janji pernikahan, kenapa ibuku masih harus... Dia sama sekali tak tahu dan tak berhak tahu akan hal ini. Kenapa bisa begitu? Ini terkait latar belakang ibumu. Dulu dia primadona di pavilion Wanhua. Kecantikannya termasyhur di ibu kota. Setelah bersama ayahmu yang terkenal di dunia, kisah mereka jadi cerita romantis di ibu kota. Namun, 5-6 tahun lalu, ayahmu diusir dari keluarga Li. Kakekmu minta seluruh dunia bela diri memburunya. Ayahku Zhang Weiming datangi keluarga Li dan ribut dengan Li Guantian, bahkan sampai bertarung. Cerita selanjutnya sudah kau ketahui. Untuk ini, ayahku dan istriku berkorban demi lindungi ayahmu kabur dari ibu kota. Sejak itu, keluarga Zhang tak lagi memiliki ahli bela diri dan beralih fokus ke bisnis. Sedangkan, 5 tahun lalu, aku mengetahui jejak ayahmu. Aku segera bawa orang ke sana, tapi dihadang ahli bela diri keluarga Li. Saat aku tiba, ayahmu sudah meninggal, kau pun menghilang. Pak Zhang? Tidak. Paman Zhang, dulu aku tak tahu hal ini. Kukira paman sengaja datang terlambat, hingga menyimpan dendam. Tak kusangka keluarga Zhang berkorban sebesar ini untuk ayahku. Aku mewakili ayahku untuk berterima kasih. Cepat bangkit, untuk apa kau lakukan ini? Aku dan ayahmu bersahabat. Dia pernah selamatkan keluarga Zhang. Kau tak perlu begini. Kini ku harap kau dan Ruoxi bisa hidup dengan baik. Aku pun sudah bisa tenang. Paman Zhang, ada yang tak kupahami. Jika ayahku adalah anggota keluarga Li dan merupakan anak sulung, lalu kenapa seluruh dunia bela diri memburunya? Keluarga Li sudah lama berdiri dan merupakan keluarga nomor 1 dalam seni bela diri di negara Hua. Mereka sengaja menyembunyikannya. Orang luar tidak mungkin tahu. Jika kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya, mungkin kamu harus bertanya pada ibumu. Sebelumnya aku seolah sudah melihat ibuku dan orang yang melukaiku. Sepertinya dia dari keluarga Li. Namanya Li Shuqi. Dia adalah ahli terkuat keluarga Li, selain kakekmu. Aku tidak menyangka ibumu bisa menyelamatkanmu dari tangannya. Di mana ibuku? Dia sudah pergi. Keluarga Li terlalu kuat. Dia tidak bisa muncul terlalu lama. Namun ngomong-ngomong, saat kamu terluka parah dan pingsan, keluarga Li tiba-tiba menyerang keluarga Zhuge dan Zhao. Hanya dalam setengah malam, kedua keluarga itu lenyap sepenuhnya.
dari ibu kota, seolah-olah mereka membalaskan dendammu. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Mengapa keluarga Li melakukan ini? Ngomong-ngomong, Ketua Pavilion Wanhua pernah mengundangku. Jika memungkinkan, aku tidak ingin kau berhubungan dengan Pavilion Wanhua. Menurut informasi yang aku punya, dari luar Pavilion Wanhua adalah tempat hiburan yang melayani pejabat tinggi di ibu kota, namun kenyataannya adalah organisasi pengumpul informasi terbesar di negara Hua dan organisasi pembunuh. Sedangkan ketua mereka belum pernah dilihat oleh siapapun. Baiklah Li Fei, setelah kamu istirahat beberapa hari lagi, aku akan mengadakan upacara pertunangan untukmu, dan Ruoxi ini juga akan menyelesaikan masalah antara aku dan ayahmu. Tidak perlu terburu-buru. Li Fei, aku tahu kamu harus mengurus banyak hal. Aku mengerti situasimu. Tapi yang aku inginkan adalah kehidupan yang tenang. Aku bisa memberimu waktu. Pergilah, aku akan menunggumu. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Qingyun, temui aku di Pavilion Wanhua. Pemimpin, akhirnya Anda mencari saya. Hari-hari di ibu kota benar-benar membosankan. Ku minta kau mempelajari urusan internal aula yang ada di ibu kota. Setelah urusan ibu kota selesai, kau yang akan mengurus ibu kota. Kalian tidak tahu Pavilion Wanhua. Tidak menerima tamu selama 3 hari. Cepat pergi. Kurang ajar. Kalian kira siapa kalian? Sampai berani menghalangi pemimpin kami? Apakah kalian tak tahu ketua pavilion sendiri yang mengundang kami? Omong kosong, ketua kami tidak pernah menerima tamu. Mengapa mau menemui kalian? Lagi pula, apakah kalian tahu ini tempat apa? Kami tidak menerima orang sembarangan. Pergilah kalau tahu diri, atau kami tidak akan segan-segan. Sombong? Tunggu, kami datang mencari seseorang, bukan untuk membuat masalah. Dasar kalian tak pandai menilai. Beraninya menyinggung pemimpin Aula Wanshen. Beruntung pemimpin Aula bermurah hati. Kalau tidak, kalian sudah mati. Akhirnya yang berwenang sudah datang. Ada keperluan apa pemimpin Aula datang hari ini? Kau berpura-pura tidak tahu? Ketua kami bilang, jika ingin bertemu dengannya, Anda harus melewati 3 ujian sesuai dengan peraturan Pavilion Wanhua. Apakah kau tak salah? Ketua kalian sendiri yang mengundang kami kemari. Itu masalah sebelumnya. Namun, pemimpin Aula tak ikut aku pulang dari kota Tianhai. Jadi, kedatangan kalian hari ini tak termasuk mendapat undangan. Sebagai pemimpin Aula Wanshen, Anda tentu paham peraturan adalah pondasi segala sesuatu. Bagaimana cara melewati ujian ini? Ujian pertama ini adalah membuat puisi atau pidato untuk dinilai ibu kota penuh dengan bangsawan kaya raya. Jika puisi Anda mencapai harga tertinggi, Anda termasuk lolos. Sesederhana itu, berapa rekor tertinggi di sini? Setelah pemimpin Aula membuat puisi, akan kuberikan harga tinggi untuk pecahkan rekornya. Untuk menghindari curang, mohon pemimpin Aula pakai topeng ini untuk sembunyikan identitas. Aku juga tahu kekayaan Aula Wanshen dan keluarga Zhang. Nona, kau tunggu di luar saja. Menarik, biar ku coba. Kualitas sastrawan Pavilion Wanhua. Silakan pemimpin Aula. Pendatang baru. Kau tak mau hormat ke senior? Mau aku hormat, kalian tak layak. Pendatang baru, tak paham aturan ya. Hormat dan sajikan teh untuk senior. Siapkan bunga untuk mandi. Senior baru mau mengalah padamu, hadiah yang didapat juga harus dibagi 70% ke senior. Atau penampilanmu akan dijegal, nantinya tak akan bisa bertahan di sini. Kau pikir siapa dirimu? Cuma kumpulan sampah. Bocah, jangan tak tahu diri. Lihat bagaimana kuhancurkan kau. Acara pembacaan puisi hari ini resmi dimulai. Bila ada puisi yang menarik hati, silakan ditawar. Mari sambut peserta pertama. Salam hormat untuk semuanya. Gunung Nan jauh berkilau merah. Gelombang dahsyat takkan surut. Menyesal tak mampu menjangkau gunung. Sang kekasih masih berdiri. Sayangnya rambut hitam sudah menjadi putih. Bagus, lumayan. Aku beli 10 juta. Aku tawar 1-2 juta. Aku naikkan jadi 1,3 juta. Ada yang mau menawar lagi? Baik, puisi hari ini dimenangkan Tuan Huang. Peserta kedua adalah pendatang baru. Penampilan perdana. Tidak tahu bagaimana puisi yang akan diberikan pada kita. Mari kita nantikan. Bocah, tadi kau sangat sombong di bawah panggung. Kan puisi Runtuhnya Bunga milikku laku 1,3 juta. Jangan khawatir, adik. Panggung sastra ini tempat kita beradu kreativitas. Jika puisimu kurang baik, kedepannya belajarlah lebih giat. Kau harus kenali kelemahanmu agar bisa berkembang. Apakah 1,2 juta itu sangat banyak? Berlagak hebat. Kalau begitu, kau dengarkan.
Debu beterbangan di pegunungan, berkuda sambil memanah di siang hari. Bermimpi berkuda sambil melintasi sungai dingin, semesta menyatu membentuk langit biru. Berpaling melihat sebuah perahu sepi, menerjang samudera. Bagus. Tulisan yang hebat. Puisi ini sungguh epik, pemikiran yang dalam. 15 juta aku beli. Cuma 15 juta sudah mau beli? Aku tawar 20 juta. Membeli puisi dengan uang itu terlalu vulgar. Tapi puisi ini tak boleh jatuh ke mereka. 30 juta yuan. Ini mahakarya abadi. Saudara sangat berbakat. Saya minta maaf pada Anda. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Bagaimana kau bisa membuat puisi seperti ini? Kapan masih tak mau mengaku kalah? Di mana adabmu sebagai sarjana? Aku tahu, puisi ini pasti kau beli dari orang lain. Diam. Sudah jelas siapa pemenangnya. Kau masih tak merasa malu? Pergi sana. Karena sudah ada yang memenangkan puisi ini, maka acara lomba puisi hari ini resmi kita tutup. Namun, jangan khawatir, juara lomba puisi hari ini harus melewati 3 tantangan di Pavilion Wanhua. Untuk bertemu ketua pavilion, pertunjukan sebenarnya baru dimulai. Menerobos 3 tantangan, orang ini siapa sih? Sungguh tak tahu diri. Sejak Pavilion Wanhua berdiri, belum ada yang lolos 3 tantangan. Nanti kalau gagal, bagaimana cara matinya pun dia tak tahu. Sekarang persilakan Master Koki Pavilion Wanhua. Uji kemampuan memasak. Sudah lama tak ada yang berani menantang. Kuharap kau bisa tahan lebih lama. Jangan kecewakan aku. Kau pikir memasak itu mudah. Bocah, akan kuperagakan caranya. Bagus. Lama tak lihat Master Koki beraksi. Kemampuannya semakin meningkat. Kurasa anak ini sudah ketakutan sampai terbengong. Bocah, lebih baik kau menyerah sekarang. Pengendalian yang sangat tepat. Tampaknya tantangan ini menguji pengendalian kultivasi diri. Kelak kau bahkan tak pantas tinggal di ibu kota. Bagaimanapun, kalah dariku adalah hal yang wajar. Mengaku kalah, aku tak pernah tahu arti kata kalah. Bisa begini caranya? Tidak disangka bocah ini punya trik tersembunyi. Bagus bocah, lama tak ada yang membuatku semangat begini. Kau berhasil memicu semangat kompetisiku. Inikah batu spiritual Xuantian yang legendaris itu? Bisa mengubah energi alam menjadi api. Trik murahan. Anak muda, mengaku kalah saja meski kemampuanmu tinggi dan punya energi murni. Mana bisa menandingi batu spiritual Xuanhuang penyerap energi alam ini? Bocah, kau memang cukup hebat bisa membuatku mengeluarkan benda ini. Tapi sekarang pemenang sudah jelas. Meski memakai senjata legendaris, itu hanya memanfaatkan benda luar. Lagi pula, kau kira hanya kau yang bisa menyerap energi alam? Mengendalikan energi alam tak mungkin. Usia tak menentukan tekad. Tanpa cita-cita, hidup jadi sia-sia. Kau sudah siap untuk kalah. Hebat bocah ini. Siapa sangka
Jangan cepat berhenti. Jangan serap lagi. Kalau terus diserap, batu spiritual Xuantian milikku akan habis. Kau mengaku kalah? Kau mengaku kalah? Tidak, aku mengaku kalah. Bisa tidak? Dia sudah mengaku kalah. Masih pakai cara licik begini? Jelas-jelas kau yang cari bantuan luar. Sekarang balik menuduhku. Apakah kau tak menyadari masalahmu sendiri? Kau ahli pakai energi Ki sampai apinya membiru. Tapi pondasimu lemah. Kalau menghadapi lawan hebat, kau sudah pasti tewas. Kau kira aku tak tahu? Kau kira aku mau begini? Hatiku pernah rusak, energi Ki tak cukup. Jika tidak, mana mungkin aku jadi koki di Pavilion Wanhua? Bagaimana jika aku bisa sembuhkan penyakitmu? Hahaha, dasar pembual. Tabib nomor 1 negara Hua, Wang Zizong pun tak bisa menyembuhkan penyakitku. Dia tak bisa. Bukan berarti aku tak sanggup. Orang ini kenapa? Ada apa ini? Pendatang baru ini ternyata punya latar belakang. Kau mau apa? Pertandingan sudah selesai, kau masih mau mencabut nyawa orang? Jiang Yunchen, kamu buta ya? Kau tak lihat dia sedang mengobatiku? Bagaimana perasaanmu sekarang? Ada apa ini? Jasamu sangat besar. Terimalah hormatku. Hah? Kenapa begini? Kenapa mundur? Wah, bagus. Jiang Yunchen, aku mengaku kalah. Umumkan hasilnya. Tantangan berikutnya menyangkut keselamatan nyawa. Kau masih mau lanjut? Jika kau memilih menyerah sekarang dan bergabung dengan Pavilion Wanhua dengan status dan kemampuanmu, ketua pavilion pasti akan menemuimu. Kau merencanakannya dengan baik. Apakah menurutmu itu mungkin? Jangankan bergabung dengan Pavilion Wanhua, bahkan jadi ketua pun aku tak mau. Kalau kau bersikeras begini, aku juga tak akan bicara banyak lagi. Pengawal, siapkan tantangan ketiga. Ramal Pavilion Wanhua, dia masih hidup? Aura yang dipancarkannya lebih kuat dari guru. Semangat muda seperti ini jarang terlihat belakangan ini. Nama aslimu Li Fei, keturunan keluarga Li, menguasai mantra Qian Kun, dan menguasai Aula Wanshen. Apa? Dia dari keluarga Li? Keluarga Li kan sudah mengasingkan diri lama. Kalau begitu ucapan kita tadi... Tuan Li, kami cuma bercanda tadi. Tolong jangan diambil hati. Tantangan ketiga, Pavilion Wanhua meramal. Pak tua ini bernama Huang Quan, asal ibu kota. Umur 6 tahun mulai belajar Tao di sekte Shangqing. Umur 12 latih sihir Maoshan sampai melukai gurunya, membelot dari sekte, membunuh 37 wanita muda dalam 10 tahun. Menyerap esensi kehidupan untuk kultivasi. Umur 30 dilukai kepala keluarga Li, dasar tua bangka, kau bunuh ratusan orang dalam 10 tahun. Benar-benar gila. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan gugur. Aku hanya belajar setengah tahun, tapi bisa kalahkan guru yang berlatih puluhan tahun. Ngapain aku tetap di sekte Shangqing? Omong kosong. Eksistensi pasti punya alasan. Kau meremehkan nyawa orang lain, pantas dihukum mati. Aku akan tegakkan keadilan. Babat, habis sampah sepertimu. Mulut besar. Dulu Li Guantian gagal membunuhku. Apalagi kau. Hari ini akan kubunuh kau. Akan kuputuskan garis keturunan. Keluarga Li, aku harus balas dendam. Jangan. Tuan Muda Li adalah tamu kehormatan ketua pavilion. Kalau tak berhenti sekarang, aku tak akan segan-segan padamu. Semuanya, cepat lari. Ayo. Ayah, apakah ayah yang menjaga jiwaku dari alam lain? Kuas pengguncang jiwa. Ternyata kau putranya Li Yenan. Dulu Li Yenan jenius yang tak tertandingi, tapi malah mati mengenaskan. Hari ini ku rebut darah murnimu untuk hapus dendamku. Kau bisa mengalahkan Huang Quan.
Ternyata selama ini Jinglong melatihmu dengan baik. Kau adalah ketua pavilion yang legendaris itu. Karena sudah datang, kenapa tak menampakkan diri? Ibu? Begini caramu bicara padaku. Ibu? Sudahlah, saat kecil kau suka memelukku, sekarang sudah dewasa, tapi tetap saja tidak berubah. Ibu, waktu itu ibu yang menyelamatkanku dari Li Xiuqi. Kenapa ibu pergi? Lalu pavilion Wanhua ini, kenapa ibu jadi ketuanya? Kamu pergi dulu, tanpa perintahku, siapapun dilarang mendekat. Baik, Ketua. Sebenarnya apa yang terjadi? Bisa lewati 3 ujian, dan kalahkan Huang Quan. Sepertinya kemampuanmu sudah sempurna. Saatnya, aku ceritakan semuanya padamu. Ayahmu adalah penerus keluarga Li. Dia menguasai sumber daya persilatan di ibu kota. Kekuatannya luar biasa, suka menolong orang. Banyak pesilat pernah dibantunya. Namun, 7 tahun lalu, ayahmu menemukan rahasia terbesar keluarga Li. Kakekmu, Li Guantian, ternyata ingin membuka segel kuno dan melepaskan energi spiritual untuk mengembalikan dunia ke zaman kuno. Apa? Kau juga kultivator, seharusnya tahu. Zaman kuno punya energi spiritual yang melimpah. Proses latihan semua orang bisa berkembang sangat cepat. Bukannya itu lebih baik? Bodoh. Jika memang menguntungkan, kenapa leluhur kuno malah menyegelnya? Energi spiritual berbeda dengan udara saat ini. Begitu dibuka, semua udara akan saling memadat dalam 1 bulan. Bahkan terserap habis. Para kultivator bisa meningkat pesat dengan energi ini. Tapi, bagaimana dengan orang biasa? Mati karena kekurangan oksigen. Benar. Zaman kuno penuh gejolak, memandang nyawa seperti rumput. Seperti kata Huang Quan, orang suci tak berbelas kasih. Keluarga Li sejak awal sudah kuat. Li Guantian sudah berada di puncak seni bela diri jika energi spiritual dilepaskan. Keluarga Li akan kuasai dunia. Jadi, inilah alasan mereka memburu ayah dan ibu? Ayahmu tak tega lihat dunia hancur dan seluruh umat manusia menderita. Sayangnya dia dicelakai oleh orang dekat. Setelah ayahmu meninggal, aku tak bisa menemukanmu. Kukira kau sudah meninggal. Aku kembali sendirian ke ibu kota dan mengumpulkan sumber daya ayahmu di dunia persilatan untuk mendirikan pavilion Wanhua sambil menunggu kesempatan. Kemudian, Jinglong menemukanku. Dia menceritakan kondisimu. Aku pun bekerja sama dengannya membangun aula Wanshen untukmu. Dulu, saat pergi ke Tianhai, aku ingin membunuh Yang Hai dan Zhou Hongbin sendiri, tapi keluarga Li mengetahuinya. Aku terpaksa kembali ke pavilion Wanhua. Kenapa keluarga Li tak menyerangmu? Sederhana. Mereka tahu kau masih hidup dan ingin menggunakanku untuk memancingmu keluar. Karena dulu ayahmu menanamkan kunci pembuka segel ke dalam tubuhmu dan menyatu dengan darahmu. Jika tidak, kau kira, kenapa kau bisa sekuat ini hanya dalam beberapa tahun? Tapi, sebelumnya Li Xiuqi telah mengambil kunci dari tubuhmu. Berarti mereka sudah bisa buka segel? Jadi, yang bisa menghentikan keluarga Li dan menyelamatkan umat manusia hanya kau seorang. Aku? Tapi aku bahkan tak bisa mengalahkan Li Xiuqi. Itu dulu. Kini kau sudah mendapatkan tubuh yin ke-9. Mantra Qian Kun sudah sempurna. Kekuatanmu akan berkembang pesat. Ibu, bisakah aku menolak? Apa katamu? Aku tak ingin melawan keluarga Li. Baik larangan kuno ataupun nasib umat manusia, apa hubungannya denganku? Aku hanya ingin kita sekeluarga pergi dari ibu kota dan hidup tenang selamanya. Apa kau sadar dengan ucapanmu? Dulu, setelah ayahmu menemukan rahasia keluarga Li, dia mengajak banyak orang melawan. Banyak yang gugur dalam pertempuran itu. Mereka tak pernah mengeluh. Tanpa pengorbanan mereka, ayahmu tak akan bisa lolos dari ibu kota. Namun, kenapa harus aku? 5 tahun. Ibu, tahukah ibu bagaimana hidupku selama 5 tahun ini? Tahukah ibu bagaimana perasaanku saat pertama kali aku membunuh musuh? Jika bisa memutar waktu, aku lebih memilih mati bersama ayah. Li Fei, dengarlah baik-baik, kau adalah putra Li Yenan. Nyawamu ditebus dengan pengorbanan mereka. Sejak kau mulai berlatih, takdirmu adalah meneruskan warisan ayahmu, memikul harapan mereka. Semakin besar kekuatanmu, semakin berat tanggung jawabmu. Aku tahu semua ini tak adil bagimu. Anak keluarga biasa seusiamu, baru mulai berkarier dan berumah tangga. Tapi kau berbeda. Dunia ini penuh hal yang dipaksakan, tapi harus ada yang melakukannya. Ibu, tanggung jawab ini terlalu berat.
Aku takut tak sanggup memikulnya. Aku takut mengecewakan ayah dan mengecewakan ibu. Dan aku lebih takut mengecewakan mereka yang sudah berkorban. Tampaknya, Jinglong terlalu melindungimu. Kalau begitu, akan kukirim orang untuk mencari Li Xiuqi agar dia membawamu kembali ke keluarga Li. Kuharap setelah pulang dari sana, kau bisa pahami semuanya. Entah itu memikul tanggung jawab atau pertarungan hidup mati nanti, Li Guantian tetaplah kakekmu. Sepatutnya ada perpisahan yang pantas. Kau sudah pulang. Lancang masih tak berlutut setelah menemui kepala keluarga. Bagaimanapun dia baru kembali, wajar belum paham aturan. Nanti bisa diajarkan perlahan. Li Fei, kau adalah cucuku. Mulai sekarang, kau adalah penerus keluarga Li. Mulai saat ini, kau harus utamakan kepentingan keluarga Li. Inikah aturan keluarga Li? Demi kepentingan yang kau sebut, sampai mau membunuh anak sendiri. Kurang ajar. Kau masih tak bisa melupakan hal ini? Pandangan sempit begini, mana bisa sukses? Keluarga Li harus berjaya di dunia dan membangun warisan abadi. Jangankan ayahmu yang mati, bahkan aku yang mati sekalipun juga tak masalah. Dulu sudah kuperingatkan ayahmu, tapi dia memilih membela orang bodoh dan melawan keluarga sendiri. Aku juga terpaksa melakukannya. Terpaksa? Pandai sekali kau mencari alasan. Setiap goresan karakter ini kutulis sejak jadi kepala keluarga untuk memajukan keluarga Li. Tapi karena kalian berdua, soresan terakhir tertunda sampai sekarang. Kini dengan darah murnimu untuk membantuku, maka kubiarkan kau yang menuliskan goresan terakhir ini. Tulis dengan kuas mengguncang jiwa peninggalan ayahmu. Li Fei, ini kehormatan dari kepala keluarga untukmu. Asal kau patuh. Selama keluarga Li masih ada, kaulah yang terbaik di generasimu, tak ada yang bisa menyaingimu. Jangan sampai kau tidak tahu diri. Hanya kau yang anggap hal ini sebagai kehormatan. Aku Li Fei bisa mencapai posisi ini tanpa mengandalkan keluarga Li. Kau ingin menolak? Aku sudah kehilangan putraku. Aku tak ingin kehilangan cucu satu-satunya. Jangan paksa kakek. Patuhlah, tuliskan. Kau akan mencapai puncak kejayaan. Tapi kejayaan akan berlalu. Lalu setelah itu, tetap berada di sisimu. Jadi anjing patuh seperti dia. Li Fei, kesabaran kakek ada batasnya. Jangan makin keterlaluan. Awalnya aku tak paham saat ibu menyuruhku datang ke sini jika memang untuk mewarisi warisan ayah. Mengapa harus bertemu denganmu? Kini aku mengerti. Walau kau berkuasa, angkuh dan sombong, kau sama seperti Zhuge Mingke yang pernah kutemui, egois dan mengabaikan nasib rakyat. Namun, semua manusia itu setara, kelas sosial dan status. Hanya karena dipaksakan oleh zaman sekarang. Karena itulah dunia ini memang perlu diubah, tapi pasti bukan kau yang mengubahnya. Dan lebih tak mungkin memakai caramu. Jadi, detik ini juga sudah kuputuskan, sehebat apapun keluarga Li yang kau pimpin, seberat apapun rintangannya, akan kuhadapi semua. Ini kesempatan terakhirmu. Aku adalah putra Li Yan'an. Aku ditakdirkan menerima semua ini. Ini urusan internal keluarga Li. Tak ada yang lebih cocok selain aku untuk mengakhirinya. Bocah lancang, kau berani membicarakan perubahan zaman? Atas dasar apa? Andai bukan karena ikatan darah keluarga Zhang dan Pavilion Wanhua sudah binasa. Karena kau tak menghargai ini semua, aku takkan ragu membunuhmu. Ayo, tunjukkan kehebatan kepala keluarga Li. Tak perlu kepala keluarga yang melawanmu. Mundur. Baik. Mantra Qian Kun, tahukah kau jurus ini adalah ciptaanku? Kau sudah mencapai kesatuan semesta dan menyegel kultivasiku. Selama ini kau mengembara di luar, kini biar aku yang mengajarimu. Bersujud. Tadi kau bicara keadilan. Tahukah kau arti keadilan yang sebenarnya? Keadilan hanya dongeng untuk orang bodoh. Alat pelindung bagi pengecut yang menutupi kelemahan. Tidak. Bukan begitu. Kau yang terlalu ekstrim. Lihatlah, apakah sekarang kau masih melawan atau tidak? Di mana orang yang mau kau lindungi? Di mana keadilan yang kau agungkan? Jika kau mati di sini, akankah orang-orang yang kau lindungi itu berani maju untuk membelamu? Berapa orang yang berani maju untuk membelamu?
Meski ada ribuan orang, aku tetap maju. Kau takkan pernah mengerti. Benar kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohon. Kau sama persis seperti ayahmu, mengira diri sendiri sangat hebat. Padahal cuma keras kepala, tak mau mengakui kesalahan, tak mau menunduk. Apakah orang luar lebih penting dari keluarga? Li Fei, masih sempat bagimu untuk menyesalinya. Menyelamatkan umat manusia adalah jalan tak berujung. Mana ada kata menyesalinya. Baiklah, tidak apa-apa, akan kuantarkan kau ke ayahmu sekarang. Sampaikan pesanku, ini semua ulah kalian berdua. Jangan salahkan aku. Siapa kau? Guru. Li Guantian, kau sungguh tak punya peri kemanusiaan. Jinglong, kau masih berani datang menemuiku? Kau tidak takut aku menghukummu karena membantu Yinan kabur dari ibu kota dulu? Kalau kau bisa membunuhku, mungkinkah kau biarkan aku hidup sampai sekarang? Aku yakin dengan kemampuan meramalmu, kau pasti bisa melacak lokasi kami. Buktinya kau datang sendiri, Jinglong. Lebih baik kubunuh kau. Atau cucu tak berguna ini lebih dulu? Li Fei, dengan aku di sini, kau pikir bisa lewat? Li Guantian, harimau pun tak makan anaknya sendiri. Kau sudah bunuh anakmu. Masih kurang? Apakah kau mau bunuh cucumu sendiri juga? Kau ingin keluarga Li tak punya keturunan? Tak punya keturunan. Jinglong, kau yang sudah capai puncak kekuatan, tapi visimu sempit begini. Setelah segel ini terbuka, keluarga Li akan berjaya di puncak dunia. Bahkan, jika keluarga Li tak punya keturunan, selama aku masih hidup, maka aku bisa dirikan keluarga Li yang baru. Demi mimpimu yang mustahil ini, sudah jatuh berapa banyak korban? Kau tak takut dikutuk langit? Hahaha, kutukan langit? Aku bahkan sudah melewati cobaan langit. Masih takut pada kutukan? Jinglong, ku hargai pertemanan lama kita ini. Ku beri kau satu kesempatan, lutut dan menyerahlah. Asal kau bantu aku dengan sepenuh hati, nanti saat segel terbuka, ku bantu kau naik tingkat. Mari berkuasa bersama. Bagaimana? Bahkan mati sekalipun, takkan ku biar kau berhasil. Kepala keluarga, jangan khawatir. Aku akan segera mencari mereka. Tidak. Yang terpenting sekarang adalah membuka segel. Persiapan yang kuminta sudah beres? Semua sudah siap. Roxy, tenang saja. Kau sudah berkorban besar untuk Li Fei. Jika anak itu berani menyakitimu, akan kupatahkan kakinya. Bibi, tak perlu seperti ini. Li Fei, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Tak apa-apa, tenang saja. Mohon tanya, senior, apa yang terjadi pada kalian? Li Guantian telah mencapai setengah dewa. Setengah dewa? Bagaimana mungkin? Sekarang energi spiritual sangat langka. Seni bela diri pun merosot. Senior, apakah Anda tak salah? Tak mungkin salah. Sudah bertahun-tahun aku tertahan di tahap semu dewa. Kemampuan dan pemahamannya akan alam semesta jauh melampaui milikku. Hanya setengah dewa yang bisa melakukannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangankan menghentikan keluarga Li membuka segel. Jika mereka mau menghancurkan kita, itu hanya perlu sekejap mata. Hanya ada satu cara terakhir. Formasi surgawi Yutian. Formasi surgawi Yutian? Ini metode yang ayahmu ajarkan padaku dulu. Jika berhasil, meski orang yang lemah sekalipun bisa langsung setengah dewa. Selain itu, selangkah lagi sudah bisa jadi dewa sejati. Kalau ada teknik sehebat ini, kenapa dulu ayahku tak menggunakannya? Bukan tak mau, tapi pengorbanannya terlalu kejam. Bahkan sangat sadis. Kuas pengguncang jiwa, jadi pusat ritual. Darah ribuan orang dipersembahkan untuk Qilin. Yang terpenting adalah keluarga harus mengorbankan segalanya, termasuk jiwanya. Aku tak perlu. Ibu, kita tinggalkan ibu kota, kita pergi sekarang. Aku bersedia. Ibu. Fei, kali ini bisa bertemu denganmu. Ibu sudah sangat puas. Ibu, aku sudah kehilangan ayah. Aku tak mau kehilangan ibu lagi. Guru, pasti ada cara lain kan? Guru begitu hebat, pasti ada cara lain untuk hentikan keluarga Li. Ini satu-satunya cara dan cara terakhir. Jika Li Guantian jadi dewa sejati, seluruh dunia akan hancur. Tidak, masih ada. Li Fei. Jinglong,
Cepat pergi siapkan, Fei akan sadar sebentar lagi. Kakak ipar, Sejak Yenan meninggal, aku sudah hidup sendiri selama 5 tahun. Aku terlalu merindukannya. Apakah kau yakin jika mempersembahkan jiwa, kau akan lenyap selamanya? kakak ipar sangat mulia. Jian An berterima kasih atas pengorbananmu. Ayah, ibu, akhirnya kita berkumpul. Jangan berpisah lagi selamanya. Fei, kami sudah lakukan semua yang perlu dilakukan. Jalan selanjutnya bergantung padamu. Ruoxi adalah gadis yang baik. Kau jangan mengecewakannya. Cepatlah punya anak. Sayangnya kami tak bisa menyaksikannya. Ayah, ibu, kalian mau kemana? Jangan tinggalkan aku lagi, ibu. Li Fei, akhirnya kau sudah sadar. Kenapa aku di sini? Mana ibuku? Bibi Bai. Tidak mungkin. Li Fei mau kemana? Guru, di mana ibuku? Apa yang kau lakukan padanya? Kenapa aku pingsan tadi? Ritual pengorbanan darah sudah selesai. Apakah kau tidak merasakan perubahan pada tubuhmu? Aku tak mau perubahan apapun. Di mana ibuku? Aku ingin dia selamat. Li Fei, tenangkan dirimu. Senior Jinglong sedang lemah. Kenapa bisa begini? Guru, Anda. Demi menguatkan tingkat pencapaianmu, dia menyalurkan seluruh kekuatan seumur hidupnya ke dalam tubuhmu. Mengapa guru harus melakukan ini? Anak bodoh, gurumu masih hidup. Kami sudah melakukan yang bisa kami lakukan. Sisanya bergantung padamu sendiri. Terakhir kali kau diselamatkan Jinglong, barulah kau bisa selamat. Tak kusangka kau berani datang ke keluarga Li. Mana Li Guantian? Kurang ajar, kau berani memanggil langsung nama kepala keluarga. Tangkap si pembangkang ini. Bagaimana mungkin? Bukannya kekuatanmu sudah disegel? Ulangi pertanyaanku, di mana Li Guantian? Diam, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Ini wilayah keluarga Li, bukan tempat untukmu bertindak semena-mena. Jangan lupa kau juga marga Li. Darah keluarga Li mengalir dalam tubuhmu. Dulu kau dan ayahmu melawan keluarga. Sekarang kau berani membunuh sesama keluarga. Di mana nuranimu? Nurani? Keluarga Li berani bicara tentang kata nurani. Kalian yang terus memaksa sampai keluargaku berakhir seperti sekarang ini. Kalian semua harus berlutut. Kalian semua berlutut di hadapanku. Penyatuan manusia dan surga. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa berkembang secepat ini? Bukankah sebelumnya kau begitu angkuh dan meremehkan semua orang? Ayo, lawan aku. Aku adalah anggota keluarga Li. Berani-beraninya kau memperlakukanku begini. Wahai orang keluarga Li, buka matamu lebar-lebar. Sekarang, semua orang keluarga Li berlutut di depanku. Kalian bertindak semena-mena selama bertahun-tahun. Pernahkah kalian membayangkan berakhir seperti hari ini? Li Fei, kita berasal dari akar yang sama. Mengapa kita saling menyakiti? Kau tidak memberi pengampunan. Kau tidak takut orang-orang di sekitarmu akan terkena imbasnya. Kau masih berani mengancamku, percaya atau tidak? Akan kuhabisi seluruh anggota keluarga Li. Kalian yang ingin kuasai dunia. Kan, jika semuanya mati, kulihat bagaimana kalian bisa berkuasa. Dengarlah baik-baik. Marga Li adalah pemberian ayahku padaku. Saat kau mengambil darah murniku, saat itulah aku putus hubungan dari keluarga Li. Li Fei, tampaknya kau masih belum paham. Apa arti keluarga Li yang sesungguhnya? Jika aku tak bisa menghentikanmu, maka pergilah ke Gunung Kunlun. Kepala keluarga ada di sana. Akhirnya kau datang juga. Sudah banyak waktu terbuang, dan sudah banyak yang mati, hanya untuk pintu ini. Apa ini sepadan? Tentu sepadan. Indah bukan? Aku pernah ingin meminta ayahmu membuka pintu ini. Tapi dia sudah tewas. Sekarang asalkan kau mau memanggilku kakek, akan kuserahkan kesempatan ini padamu. Li Fei, kau harus pahami makna pintu ini. Membukanya sama seperti akan membuka era baru. Dunia baru yang akan dipimpin oleh keluarga Li. Nama kita berdua akan melampaui semua legenda terkenang sepanjang masa. Kita akan mencapai jalan dewa sejati. Hidup abadi bersama langit dan bumi. Bersinar bersama matahari dan bulan. Pidatomu sangat memikat, namun kau tetap menolak. Kenapa?
Ini adalah kesempatan langka. Apapun yang terjadi dulu, kita adalah kakek dan cucu. Tak ada yang bisa ubah fakta. Kita memiliki darah yang sama. Tujuan berbeda tak mungkin bekerja sama. Sepertinya hari ini harus ada yang mati di antara kita. Dilihat dari auramu. Kau sudah setengah dewa, ya? Bagus. Jika tidak, tak akan menarik lagi. Kau sungguh tak tahu arti setengah dewa? Apa itu dewa sejati? Memindah gunung dan isi laut. Dalam sekejap, kendalikan awan dan hujan. Memutar bintang. Semua dilakukan sesuai keinginan hati tanpa mengandalkan benda duniawi. Pertarungan antar dewa, bahkan setengah dewa, bergantung pada pemahaman akan alam semesta. Walau kau sudah mencapai tingkat setengah dewa, tapi kau belum menemukan jalanmu yang sebenarnya. Inilah perbedaan antara kita, mengerti? Jangan sok tahu segalanya, kau cuma hidup lebih lama dariku. Percuma, pemahaman tentang Tao adalah jurang tak bisa dilampaui oleh setengah dewa. Ini adalah perbedaan dasar. Sekarang kau sudah paham, aku adalah gunung yang tak bisa kau daki. Aku bisa melihat semua seranganmu. Lewat prediksi, lihatlah dunia ini sekali lagi. Dia akan hancur bersamamu. Lalu, mana orang-orang yang kau lindungi? Siapa yang datang membantumu? Kami datang. Sekelompok orang tak berguna juga berani datang. Li Fei. Keluarga Li adalah puncak seni bela diri yang selalu kami hormati. Tapi karena keegoisanmu, kau mengabaikan nyawa rakyat. Kau sudah berkhianat, tak layak disebut ahli bela diri. Zhang Jianan, kau berani sekali. Beraninya kau menghakimiku. Apakah kau lupa bagaimana ayahmu Zhang Weiming dan para ahli Zhang tewas? Dendam darah ini takkan kulupakan. Jadi, hari ini aku mau minta keadilan untuk orang keluarga Zhang yang mati. Kalian tak pantas. Tuan Li, hari ini aku beranikan diri demi kesejahteraan umat manusia. Mohon berhentilah. Tuan Li, segeralah bertobat. Sekumpulan orang tak berguna. Kalian tak pantas bicara tentang dunia. Era baru ini harus dimulai dengan hiasan tetesan darah. Jika tidak, bagaimana aku bisa membalas penderitaan selama ini? Li Fei, lihat baik-baik. Inikah orang-orang yang kau lindungi? Sekelompok orang tak berguna. Percayakah kau di mata orang biasa ini? Mereka malah jadi orang penting, membiarkan sampah seperti ini hidup, cuma buang-buang sumber daya. Jika Tuan Besar Li tetap keras kepala, maka hari ini kami beranikan diri untuk menantang Raja Persilatan, untuk bertarung. Jangan, kalian bukan lawannya. Serang. Jangan. Jatuh. Apakah kalian punya kualifikasi? Perubahan zaman konyol ini, kejayaan ilmu bela diri yang konyol. Biarkan ku akhiri semua ini. Datanglah era baru. Era baru datang atau tidak, bukan kau yang tentukan. Percuma, takkan ada yang halangi aku. Sudah lihat, aku sudah berhasil. Mulai hari ini, akulah dewa sejati, penguasa masa depan dunia. Penguasa? Jangankan buka satu celah, bahkan jika terbuka lebar, tetap akan kututup dengan rapat.
Bukannya kau bilang aku belum temukan jalanku sendiri? Baik, ini akan kuberitahu kau, aku sudah menemukannya. Jalanku berbeda denganmu. Di ujung jalan spiritual, aku tak akan kesepian. Ayah, ibu, aku berhasil. Kini kalian bisa tenang. Semua sudah berakhir. Ini simbol keluarga Li, warisan turun-temurun kepala keluarga Li. Kenapa kau berikan padaku? Bukan aku yang memberikannya, melainkan amanat kepala keluarga 5 tahun lalu. Artinya, 5 tahun lalu, kepala keluarga sudah memerintahkanku. Setelah beliau wafat, posisinya akan diserahkan padamu. Di dalam ini ada segel resmi kepala keluarga Li. Jika akhirnya aku gagal, serahkan pada Li Fei. Li Fei anak Yenan, bukankah dia? Dia tidak meninggal, tapi dibawa pergi oleh Jinglong. Lambat laun dia pasti kembali. Kepala keluarga, aku tak mengerti. Setiap generasi punya perannya sendiri. Jika aku gagal, aku akan jadi pengkhianat abadi, penjahat terbesar zaman ini. Namun, keluarga harus tetap berdiri. Omong-omong, di mana jenazah Yan'an? Zhang Jian'an sudah bawa ke kota Tianhai. Aku akan segera ambil kembali. Tak usah. Mungkin baginya, ini bukan rumahnya lagi. Bila sempat, bakarkan dupa untukku. Baik. Kepala keluarga menguasai seni strategi hingga puncak keahlian. Mungkin dia sudah tahu akhir hidupnya sejak lama. Namun, sebagai kepala keluarga, ini adalah tanggung jawab yang harus dia jalankan. Benar, dia bisa membaca semua pola seranganku. Lalu, kenapa dia masih bertindak seperti ini? Sebenarnya dia ini orang seperti apa? Tak ada yang tahu. Kau mau menolak. Ini adalah wasiat terakhir kepala keluarga. Itu menurutmu. Aku sudah terlalu lelah, aku tak ingin lagi mencampuri urusan keluarga. Lagi pula, aku tak pernah benar-benar menjadi bagian keluarga Li. Tahukah engkau, selain keluarga, aset dan industri keluarga Li sama sekali tidak terdampak. Keluarga Li adalah keluarga terkuat di negara Hua. Kau ambil saja. Dengan kemampuanmu, kau pantas memimpin keluarga Li. Namun, kau harus tahu, semakin besar kekuatanmu, semakin berat tanggung jawabmu. Kedepannya, aku tak mau melihat 3 generasi keluarga Li masih mempertaruhkan nyawa lagi. Guru, apakah kondisi Anda sudah membaik? Aku sudah setua ini. Kultivasi tak penting lagi. Sebaliknya kau memilih mengasingkan diri bersamaku di pelosok hutan. Guru, apa yang guru katakan? Ruoxi. Kenapa kau datang kemari? Apa aku terlihat cantik? Cantik. Li Fei, kau bilang berada di sisimu sangat berbahaya. Makanya kau memilih pergi. Tapi kau tak pernah tanya aku bersedia atau tidak. Aku terus menantikanmu. Sekarang aku yang bertanya padamu. Apakah urusanmu sudah selesai? Aku? Sudah selesai. Kalau begitu, bersediakah kau menikahiku? Aku bersedia. Aku rela melakukan apapun.